dengan berbagai platform digital. Langkah ketiga adalah upaya patroli cyber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoaks pemilu. Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tidak terpancing berita sensasional yang berpotensi memicu emosi dan tidak membagikan berita tanpa mengecek kebenaran terlebih dahulu. Budi Aris juga mengingatkan tentang bahaya penggunaan artificial intelligence AI untuk menciptakan hoaks. 1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoaks pemilu dan pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Sama dengan lembaga penegak hukum, platform media sosial dan masyarakat untuk terus mengidentifikasi dan melawan penyebaran hoaks pemilu. Yang terakhir, meningkatkan upaya patroli siber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoaks pemilu. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu VIP dalam acara Talk Show Series Battle Lokal Memilih Memacu Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pemilu 2024. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Provinsi Riau Negeri Barokah, masyarakat hidup bersatu padu. Pemimpin negeri kami sambut dengan sembah pusaka budaya Melayu. Hadirin, kita sambut tari persembahan. Ma
Nusa Kemala.
Dari Gedung Balai Serindit Gubernuran Riau di Kota Pekanbaru, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara talk show Mata Lokal Memilih series bertema memacu pertumbuhan ekonomi di tengah pemilu 2024. Mata Lokal Memilih series dimulai dari kota Jakarta, berlanjut ke Surabaya, Semarang, Makassar, Denpasar, Serang, Palembang, Medan, Solo, Bandung, dan kini Pekanbaru menjadi tuan rumah yang ke-12, dan selanjutnya Mata Lokal Memilih series akan berakhir di Jakarta. Mari kita sambut MC acara kita kali ini, Debbie Ramona. Lancang kuning negeri ternama, kental adat dan budaya Melayu. Selamat datang, selamat berjumpa. Semoga hadirin, encik, tuan, dan puan sehat dan semangat selalu. Pemimpin baik, junjungan rakyat, berpikir maju, bekerja giat. Tribun Network solid dan kuat, berikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Debbie Ramona akan memandu acara pada siang hari ini, pertemuan hybrid yang dilaksanakan di Gedung Balai Serindit Gubernuran Riau. Selamat bergabung dalam acara talk show Mata Lokal Memilih series dengan tema memacu pertumbuhan ekonomi di tengah pemilu 2024. Hadirin cituan dan puan yang kami hormati, Mata Lokal Memilih series ini adalah kegiatan Tribun Network Kompas Gramedia terkait dengan pemilu 2024, di mana kegiatan ini sudah dimulai dari Jakarta, berlanjut ke Surabaya, Semarang, Makassar, Denpasar, Serang, Palembang, Medan, Kota Solo, Bandung, dan kini Pekanbaru menjadi tuan rumah yang ke-12. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Selanjutnya Mata Lokal Memilih series akan berakhir di Kota Jakarta. Hadirin yang kami hormati, acara ini disiarkan langsung atau live di akun YouTube dan Facebook tribunnews.com, tribunpekanbaru.com, dan 69 akun YouTube Tribun Network. Bila tidak sempat mengikuti acara secara langsung, Tribuners dapat menyaksikan siaran ulang acara ini di laman YouTube dan Facebook yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya izinkan saya untuk menyapa para Tribuners yang berada di seluruh penjuru tanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, serta Tribuners yang ada di seluruh mancanegara. Saya ingin sapa beberapa Tribuners yang sudah bergabung bersama kita melalui layar virtual. Ada Bang Zainal dari Serambi Indonesia di Aceh. Bang Zainal, boleh lambangkan tangannya, Bang? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin menyapa rekan kita Bang Taufik Ufi dari Tribun Kalimantan Timur di Samarinda. Boleh lambaikan tangannya, Bang? Selamat siang, selamat siang, Bang Taufik. Selanjutnya kami ingin menyapa Bang Dion dari Pos Kupang yang ada di Kupang. Halo, selamat siang Kupang. Selamat siang Pak Debbie. Selamat siang. Daerah Panang Selatan Indonesia. Siap. Selanjutnya saya ingin menyapa Bang Jarianto dari Tribun Papua Barat yang ada di Sorong. Halo Papua. Kita di lapangan memang mungkin banyak yang suka sama kita, apalagi media-media lain. Siap. Baik, terima kasih Bang Jarianto.
Hadirin Cituan dan Puan, selanjutnya saya juga ingin menyapa para hadirin yang hadir di Gedung Balai Serindit Gubernur Riau. Izinkan saya mengucapkan rasa terima kasih dan juga selamat datang kepada yang kami hormati Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi, SOS MSI, yang hadir secara virtual. Terima kasih Bapak telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Kami juga ingin ucapkan rasa terima kasih dan selamat datang kepada Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Erismani Yahya MH, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Riau. Rasa terima kasih dan selamat datang juga kami haturkan kepada yang kami hormati Kapolda Riau, Datuk Sri Jaya Perkasa Setia Negeri, Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal SIK MH. Kredivoin aja, beli barang idaman, cicil hingga 12 bulan, sefleksibel itu. Bapak Alnofrizal SE MIKOM, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, yang diwakili oleh Bapak Franciscus Arnold Sitanggang, selaku Senior Ekonomis at Central Bank of Indonesia. Selamat datang juga kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, ada Ibu Dr. Hajah Alfi Purwanti Alwi SE MM. Selamat datang kepada PJ Wali Kota Pekanbaru yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Andes Mahyudin, staf ahli bidang ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada wakil tim pemenangan Capres nomor urut 2, ada Bapak Panel Barus. Selamat datang Bapak. Kami juga ucapkan rasa terima kasih kepada perwakilan organisasi masyarakat, ada Himpera, PHRI, ada ketuanya di sini Bapak Insinyur Nofrizal, selamat datang Bapak, dan GAPKI. Selamat datang juga kami ucapkan kepada para relasi Telkomsel, OJK, Kadin Provinsi Riau, Indah Kiat, Pertamina Huru Rokan, Gramedia, RAPP, serta para mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Kami juga ucapkan rasa terima kasih dan selamat datang kepada CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, News Director Tribun Network, Bapak Febi Mahendra Putra, Manajer Tribun News, Bapak Rahmat Hidayat, General Manager Tribun Pekanbaru, Bapak Purnomo, Pimpinan Redaksi, Bapak Syarif Dayan, serta jajaran karyawan Tribun Pekanbaru. Bapak Ibu hadirin Cituan dan Puan yang kami hormati, acara hari ini tak mungkin terselenggara tanpa dukungan penuh dari para sponsor. Untuk itu kami juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia, Gubernur Riau yang telah memfasilitasi venue Balai Serindit Gubernuran Riau, Mitsubishi Motors Dipo Riau, Rumah Sakit Awal Bros, SKK Migas EMP, serta Pondok Gurih Alas Daun. Boleh sekali lagi kami minta tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Hadirin Cituan dan Puan yang kami hormati, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari mohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Demi kelancaran berlangsungnya acara kita pada hari ini, mari sejenak kita melantunkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa akan dipimpin oleh Ustadz Ritonga. Kepada Ustadz Ritonga kami persilakan. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pendahulu kami, dan dosa para pemimpin kami. Sebesar apapun dosa itu, pengampunanmu jauh lebih besar. Dan pada akhirnya kami menyerahkan diri ini sepenuhnya kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Nasir, ya Hamid. Masih panjang perjalanan bangsa kami, dan di hadapan kami masih terbentang sejumlah tantangan dan rintangan. Namun kami yakin ya Allah, sebesar apapun tantangan dan rintangan itu, maka insya Allah kami akan melewati semuanya itu dengan baik dan tenang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami sebagai negeri yang berkah yang Engkau ridhoi. Jadikanlah bangsa kami sebagai bangsa yang saleh dan taat pada kehendak-Mu ya Allah. Berilah petunjuk jalan yang lurus untuk pemimpin-pemimpin kami. Berilah kemudahan bagi mereka untuk menunaikan tanggung jawab dan janjinya untuk keberhasilan kehidupan bangsa kami menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarkanlah kami dari malapetaka, bala dan bencana, kekejian dan kemungkaran, kekejaman dan peperangan yang tampak dan yang tersembunyi dalam negeri kami khususnya dan dalam negeri kaum muslimin umumnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk menciptakan lingkungan yang mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan tingkat produktivitas serta inovasi teknologi yang tinggi. Bimbinglah kami ya Allah untuk menggunakan kemampuan kami dengan bijak demi kepentingan bangsa kami. Ya Allah yang Maha Kuat, berilah kami kekuatan untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat menatap masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak lama lagi bangsa kami, bangsa Indonesia, akan menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin bangsa terbaik bagi kami. Kami memohon kepadamu ya Allah, sekiranya Engkau menuntun kami dan memilihkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah bangsa kami, bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'al marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'sumah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan video dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berikut ini. Selamat menyaksikan. Disrupsi teknologi digital mendorong setiap lembaga untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia atau talenta digital yang mumpuni. Untuk memperkuat keterampilan digital, Kementerian Kominfo telah memiliki beberapa program, antara lain program pelatihan literasi digital, Digital Talent Scholarship atau DTS, dan Digital Leadership Academy atau DLA. Program literasi digital telah berjalan sekitar 7 tahun dengan mencetak puluhan juta talenta digital. Sedangkan melalui program DTS, Kementerian Kominfo menyediakan modul keterampilan digital menengah yang lebih spesifik. Kemudian melalui program DLA, Kominfo memfasilitasi pelatihan tingkat lanjut tersebut diperuntukkan pimpinan di C-level baik pimpinan lembaga, perusahaan, komunitas di sektor privat dan publik. Pelaksanaan program DLA bekerja sama dengan 8 universitas ternama di dunia, antara lain dengan Tsinghua University, National University of Singapore, Oxford University, Cambridge University, Imperial College London, Harvard Kennedy School, Cornell University, dan MIT. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian untuk penayangan video dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Hadirin Tuan dan Puan yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, yang dapat kita saksikan melalui tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Informasi dan Komunikasi Pak Budi Ari, Gubernur Riau Bapak Edi Natar, Kapolda Riau Bapak Irjen Muhammad Iqbal, yang terhormat Ketua DPRD Riau Bapak Yulisman, Ketua KPU Bapak Ilham M. Yashir, Bapak Ketua Bawaslu Pak Alnof Frizal, yang terhormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau Bapak Muhammad Nur, Ibu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Riau Dr. Alfi Furwanti, yang terhormat PJ Wali Kota Pekanbaru Bapak Muflihum, yang terhormat Bapak Bupati Palalawan Pak Jukri Mishran, Bapak Panel Barus dari Golkar Riau, Pak Dandrem, Bapak Pimpinan DPRD, Bapak Ibu Pimpinan Partai Politik, Bapak Ibu Pimpinan Forum Komunikasi Daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh mahasiswa, dan hadirin serta hadirat sekalian. Tribun Series adalah usaha Tribun untuk memberi panggung bagi aspirasi lokal. Yang kedua, Tribun Series dimaksudkan sebagai momentum untuk mendorong, menjadi trigger bagi setiap pimpinan di daerah untuk merumuskan kembali strategi membangun perekonomian daerah, strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemilihan presiden akan menghasilkan presiden dan wakil presiden yang baru, juga akan menghasilkan kabinet yang baru. Pemilu menghasilkan anggota DPRD yang baru, dan pilkada akan menghasilkan gubernur dan wakil gubernur yang baru, wali kota dan bupati yang baru. Itu semua akan terjadi pada tahun 2024. Ini peristiwa yang sangat besar yang akan mempengaruhi pondasi dan arah perkembangan masyarakat kita ke depan. Karena itu kami berharap bahwa Tribun Series ini bisa menjadi ajang bagi kita semua untuk mendiskusikan, merumuskan
strategi membangun Provinsi Riau. Semoga acara Tribun Series di sini bermanfaat. Tribun Network, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Bapak Ibu hadirin Tuan dan Puan yang berbahagia. Selanjutnya mari kita simak dan dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Gubernur Riau yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau. Dengan hormat kami menjemput Bapak Haji Erisman Yahya MH. Pertama-tama kami menyampaikan ucapan salam hormat sekaligus permohonan maaf dari Bapak Gubernur karena suatu dan lain hal beliau memerintahkan kami untuk hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon izin kami membacakan sebutan beliau secara lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Kominfo Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi, yang mengikuti acara ini secara online. Yang kami hormati Kepala Kepolisian Daerah Riau, Datuk Srijaya Perkasa Setia Negeri, Bapak Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal SKMH. Yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, Bapak Ilham Muhammad Yasir. Beliau ini rekan kami dulu sama Jawa Post Group. Yang kami hormati Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau, Bapak Alno Prizal, SEMIKOM. Yang kami hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau atau yang mewakili. Yang kami hormati PJ Wali Kota Pekanbaru atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati Pelalawan atau yang mewakili. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Ibu Dr. Hajah Alfi Purwanti Alwi. Yang kami hormati fungsionaris DPP Golkar, Bapak Panel Barus, yang jauh-jauh datang dari Jakarta. Selamat datang di Bumi Lancang Kuning, Pak Panel. Yang kami hormati Direktur Pemberitaan Tribun Network, Bapak Pebi Mahendra Putra. Yang kami hormati para narasumber, pihak sponsorship, mahasiswa, mahasiswi, enci-enci, tuan dan puan, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas curahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama dalam acara Mata Lokal Memilih Series, memacu pertumbuhan ekonomi di tengah pemilu 2024. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tidak lama lagi akan ada suatu perhelatan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia, yaitu pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Pesta demokrasi ini merupakan suatu pembuktian bangsa dalam menjalankan demokrasi yang sesungguhnya. Kita harus berhasil menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan demokrasi yang matang. Situasi yang akan kita hadapi ke depannya tentu membutuhkan sinergi, semangat dan komitmen dari semua pihak, solidaritas seluruh elemen bangsa, serta stabilitas politik, keamanan dan ekonomi agar dapat mengatasi tantangan di masa yang akan datang. Dengan demikian, atas nama pemerintah Provinsi Riau, kami sangat menyambut baik penyelenggaraan Mata Lokal Memilih Series yang dihelat oleh Tribun Network Kompas Gramedia ini. Tentu harapannya, acara ini dapat membantu pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam melancarkan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Bapak Ibu yang berbahagia, kesuksesan penyelenggaraan pemilu 2024 merupakan salah satu program yang ada dalam masa pemerintahan kami. Untuk itu, pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan anggaran hibah sebesar 133 miliar lebih untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan 31 miliar lebih untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau. Sukses pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini tentunya juga akan sangat ditentukan oleh kesiapan jajaran kepolisian dan TNI di Provinsi Riau pada setiap proses pelaksanaan untuk menghindari dan mencegah terjadinya potensi konflik selama pelaksanaan pesta demokrasi ini. Maka dari itu, kami juga telah menyiapkan hibah pada anggaran tahun 2024 ini kepada Polda Riau sebesar 18 miliar lebih dan Makorem 031 Wirabima sebesar 11 miliar lebih. Kami berharap dengan adanya dana yang sudah diberikan, maka penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2024 mendatang bisa berjalan dengan baik, lancar, serta sesuai dengan harapan kita semua. Hadirin yang berbahagia, sejak dahulu politik selalu berkaitan dengan identitas. Identitas dalam berpolitik merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat kita pisahkan. Partai politik tentu memiliki identitas masing-masing agar dapat mewakili orang-orang yang memiliki identitas yang sama dengan mereka. Hal ini sesungguhnya tidak menjadi persoalan bagi kita semua, karena Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki masyarakat majemuk. Perbedaan identitas harus dianggap sebagai suatu kekayaan, bukan sebagai sumber konflik. Politik identitas dapat menjadi hal yang positif jika digunakan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, jika digunakan untuk kepentingan politik sempit dan memecah belah masyarakat, maka politik identitas dapat menjadi sumber konflik dan ketidakstabilan. Kami percaya bahwa masyarakat dan generasi muda Riau memiliki kesadaran politik yang cukup matang, sehingga isu-isu politik yang berkaitan dengan identitas dan dibalut dengan provokasi dan kebencian tidak menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan pada pemilu 2024 yang akan datang. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwasanya perekonomian Riau berdasarkan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB
atas dasar harga berlaku triwulan 3 2023 mencapai Rp255,78 triliun. Ekonomi Riau triwulan 3 2023 terhadap triwulan 3 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,02%. Dari sisi produksi, lapangan usaha konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,89%. Dari sisi pengeluaran, komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,20%. Secara spasial, pada triwulan 3 2023, Provinsi Riau berkontribusi sebesar 4,95% terhadap perekonomian nasional. Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa. Pembangunan perekonomian Riau dan Indonesia tentu harus didukung oleh stabilitas politik yang baik. Untuk itu, pada kesempatan ini kami menghimbau agar kita dapat menjalankan tugas dan peran kita masing-masing demi terwujudnya stabilitas perekonomian masyarakat. Segenap elemen bangsa harus mendukung untuk ikut berpartisipasi, melakukan pengawasan agar kesetaraan hak, persatuan dan kesatuan, prinsip-prinsip demokrasi dan kestabilan perekonomian tetap dapat terjaga. Dengan demikian, kita dengan mudah mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Kiranya dapat menjadi perhatian kita bersama. Mohon izin menyampaikan sebuah pantun. Songket di padu kebaya sangatlah serasi. Nih kurang semangat nampaknya, gimana ya? Orang Riau pantun tak semangat. Songket di padu kebaya sangat serasi. Nah, itu baru. Hujan-hujan tapi harus semangat. Santun budaya negeri jadi terbilang. Mari bersama kita berkolaborasi. Sukseskan pemilu dan pilkada 2024 mendatang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa meridai segala usaha kita bersama dalam mensukseskan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Riau, Edi Nasution. Terima kasih. Kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Riau, Bapak Haji Erismani Yahya MH. Hadirin Tuan dan Puan yang kami hormati, selanjutnya dengan hormat kami persilahkan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi, untuk memberikan sambutan sekaligus menyampaikan materi kunci. Kepada Bapak Menteri kami silakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Riau, Bapak Edi Nasution, Kapolda Provinsi Riau, Bapak Muhammad Iqbal, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Riau, Bapak Alnur Rizal, Ketua Komisi Pemilihan Umum Riau, Bapak Ilham Muhammad Yasir, CEO Tribun Network, Bapak Dahlan Dahi, Bapak Ibu Kepala Daerah tingkat kabupaten kota dan pimpinan universitas maupun lembaga lainnya. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, di tengah gegap gempita menjelang penyelenggaraan pemilu 2024, pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau menunjukkan performa yang solid dengan laju sebesar
triwulan ketiga di tahun 2023. Di tahun penyelenggaraan pemilu 2024 dan masa transisi pemerintahan mendatang, ekonomi Riau diperkirakan tetap tumbuh dalam kisaran 4 sampai dengan 4,8%. Meski demikian, situasi geopolitik global yang memanas dan dinamika perekonomian dunia yang tidak menentu membuat kita harus mampu melihat ke depan sekaligus menyusun strategi untuk mengantisipasi beragam disrupsi yang menanti. Hal ini diperlukan agar geliat ekonomi nasional dan juga di daerah dapat terus beradaptasi dan bertumbuh. Dalam hal ini, kemajuan teknologi digital dapat membuka berbagai pintu peluang baru sekaligus mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang ada. Sebagai gambaran, salah satu komoditas unggulan Provinsi Riau adalah minyak bumi dan gas alam. Penerapan kecerdasan artifisial oleh salah satu perusahaan kilang minyak dan petrokimia di Asia mampu membuat sistem operasional produksi menjadi lebih efektif sehingga dapat menghasilkan nilai tambah senilai 200 hingga 300 juta dolar Amerika hanya dalam waktu 18 bulan. Penerapan teknologi digital juga mampu mendorong kemajuan industri pulp dan kertas, komoditas unggulan lainnya dari Riau. Pada tingkat global, penerapan teknologi digital dapat mendorong peningkatan hasil produksi sektor ini sebesar 5 sampai dengan 10% dan membuka peluang nilai tambah senilai 4 hingga 5 miliar US dollar. Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, memahami besarnya potensi yang dibawa oleh teknologi digital, sudah sepatutnya Provinsi Riau dapat turut mempersiapkan industri dan segenap masyarakat Bumi Lancang Kuning agar mampu memanfaatkan kekuatan transformatif yang dibawa oleh teknologi digital. Dalam kesempatan ini, saya mendorong pemerintah daerah, pelaku industri, akademisi, media, serta seluruh masyarakat Riau untuk berpartisipasi mensukseskan berbagai program transformasi digital nasional, baik dari penggelaran infrastruktur telekomunikasi, penguatan pemerintahan digital yang andal, hilirisasi ekonomi digital, hingga pemberdayaan masyarakat di era digital. Kami juga mengajak segenap jajaran pemerintah daerah Provinsi Riau, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota, untuk turut mendukung visi Indonesia Digital 2045 yang diluncurkan oleh Kementerian Kominfo pada 12 Desember 2023 yang lalu. Mari bersama-sama kita manfaatkan pesatnya laju teknologi digital untuk mengembangkan diri dan memajukan bangsa menuju Indonesia yang makin terkoneksi, makin digital, makin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan 3 langkah strategis dalam memberantas hoax mengenai pemilu 2024. Langkah pertama adalah edukasi publik dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat agar menjauhi hoax selama tahapan pemilu 2024. Kedua, selain berkolaborasi dengan penegak hukum, Kominfo juga berkolaborasi dengan berbagai platform digital. Langkah ketiga adalah upaya patroli cyber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoax pemilu. Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi mengajak seluruh komponen masyarakat untuk tidak terpancing berita sensasional yang berpotensi memicu emosi dan tidak membagikan berita tanpa mengecek kebenaran terlebih dahulu. Budi Aris juga mengingatkan tentang bahaya penggunaan Artificial Intelligence AI untuk menciptakan hoax. 1. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya hoax pemilu dan pentingnya memverifikasi informasi dari sumber yang dapat dipercaya. Sama dengan lembaga penegak hukum, platform media sosial, dan masyarakat untuk terus mengidentifikasi dan melawan penyebaran hoax pemilu. Yang terakhir, meningkatkan upaya patroli siber dan penerimaan aduan masyarakat terkait hoax pemilu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian.
Telah kita dengarkan bersama tadi sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Budi Ari Setiadi, dan juga penayangan cuplikan video dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin tuan dan puan yang kami hormati, saatnya kita memasuki puncak acara talk show yang bertajuk Memacu Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pemilu 2024. Talk show akan dimoderatori oleh News Director Tribun Network. Kita sambut bersama Bapak Feby Mahendra Putra. Saatnya kita memasuki acara inti talk show bertema Memacu Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pemilu 2024. Kita jemput para narasumber. Gubernur Provinsi Riau, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Edi Natar Nasution, Kepala Kepolisian Daerah Riau, Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal SIK MH, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Ilham Muhammad Yasir SH LLM, Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau Alnofrizal SE MIKOM, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau Muhammad Nur, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Riau Dr. Hajah Alfi Purwanti Alwi SE MM CMM, Ketua DPD PDI Perjuangan Riau Haji Jukri Misran SE, PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun SSTP MAP dari Partai Golkar Riau Panel Barus. Dan mari kita sambut moderator kita, Direktur Pemberitaan Tribun Network Kompas Gramedia, Feby Mahendra Putra. Pak ketipung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam bagai digaru. Pak ketipung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam bagai digaru. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutanglah budi dibawa mati. La 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 la. La 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 la. Pak ketipung, Pak ketipung, Pak ketipung, Pak ketipung. Satu dua. Baik. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah puisi. Judulnya Pemilu, Etika dan Adab. Cik dan Puan, kian hari suhu politik di negeri ini makin menghangat. Dukung-mendukung partai dan capres bisa bikin kepala berkeringat. Cik dan Puan, dalam politik serang menyerang itu hal biasa. Kalau menyerang, ingat mereka itu juga kawan.
Kalau diserang, silahkan bertahan, tapi jangan baperan. Cik dan Puan, jangan bikin negeri ini terbelah hanya gegara politik. Ingat, kita semua ini bersaudara. Jaga adab, kesopanan dan etik. Cik dan Puan, mari berpolitik gembira. Jangan cuma riang gembira di bibir, tetapi yang sebesar-besarnya dan sebenar-benarnya. Tepuk tangan buat kita semua. Tuan dan Puan, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kami ingin mengajak Tuan dan Puan, saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan deklarasi pemilu damai sebagai wujud dari kebersamaan Tribun Network Kompas Gramedia dalam pemilu kali ini. Kami mohon Pak Pemret dibantu, Pak Kapolda mohon izin untuk maju, Pak KPU, Bawaslu, Bapak, Bang Barus juga, kami mohon maju Pak di depan untuk kita bergandengan tangan Pak, angkat tangan, nanti saya bacakan apa yang disebut dengan deklarasi damai. Pak ya, mohon. Baik, Mas, dan mohon izin untuk mengangkat tangan bareng-bareng Pak. Angkat tangan. Ya, Ibu mohon izin diangkat tangannya di anu Bu. Nah, begini Bu. Baik. Nah, ya begitu. Diangkat tangan Bu. Diangkat tangan. Ya. Baik, saya akan bacakan ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Kami bertekad menjalankan seluruh rangkaian pemilu 2024 secara damai, bermartabat, jujur dan adil. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih Pak Kapolda, Bapak Ibu saudara sekalian, kembali ke tempat, kita akan memulai acara ini. Baik, terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum memulai acara ini, saya kepingin menyampaikan dua pantun pembuka Pak, karena hujan ini maksudnya supaya kita, dan saya minta Bapak Ibu sekalian menjawab dan pantun saya menggunakan kata suai tadi seperti Pak dari Pak Kadis menyampaikan. Bunga telasih, halaman, suai, baunya harum terasa memabukkan. Terima kasih kehadiran Tuan dan Puan, tanpa Anda acara ini bagaikan kolam tak berikan. Bikin tembok dari susunan bata, suai. Bata dibikin bersama Pak Tani, suai. Tanpa basa-basi dan banyak kata, izinkan saya memulai acara ini. Terima kasih. Dan seperti tema kita Pak, memacu pertumbuhan ekonomi di tengah pemilu 2024. Rasanya ya, pertumbuhan ekonomi dan pemilu ini nggak ada artinya kalau tidak ada jaminan keamanan. Oleh karena itu dalam kesempatan yang pertama, saya ingin Pak Iqbal sebagai, kemarin Pak Iqbal ngomong kepada saya, Pak Iqbal ini sebelumnya bukan Kapolri, Kepala Kepolisian Riau katanya. Jadi saya berharap Pak Iqbal bisa menyampaikan kepada kita semua bagaimana kondisi keamanan terkini setelah kita 3 minggu belakangan ini memasuki masa kampanye sampai dengan awal Februari 2024. Silakan Pak Kapolda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Feby Mahendra, siap, yang meng-guide talkshow ini. Ya. Teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saya bukan sambutan tetapi bagian dari talkshow, sehingga ya, saya ingin menyampaikan paparan singkat, boleh? Boleh Pak, lanjut supaya kita lebih afdol. Baik, sudah siap paparannya? Dibantu panitia? Oke. Oke. Kita lihat bagaimana panitia memilih Tribun News, karena ini Tribun News ini bagian daripada media mainstream
yang kita tahu bahwa fenomena dunia di era demokratisasi dan globalisasi ini menjadi sangat luar biasa. Katakanlah indikatornya menguatnya legislatif, menguatnya media, menguatnya civil society, menuju masyarakat informasi. Nah, sehingga kita paham bahwa beberapa tulisan Franciscus Fukuyama, Samuel Huntington, Alvin Toffler ini membuat kita terbuka bahwa informasi teknologi menjadi penting hari ini untuk menyampaikan bagaimana bangsa ini akan menuju pesta demokrasi. Saya sepakat siang ini dari Pekanbaru dan Riau kita akan mengamplifikasi bahwa pesta demokrasi pemilu tahun 2023-2024 nanti pada tanggal 14 Februari 2024 akan menjadi insya Allah aman, damai dan kondusif dengan berbagai peran kita masing-masing. Terus juga pada tulisan Alvin Toffler pada gelombang ketiga yaitu informasi teknologi, Alvin Toffler mengatakan bahwa gelombang ketiga ini menghentak dunia, merevolusi semua urusan, revolusi in all affair. Lagi-lagi media ini sangat menguat bahwa ada dua peran setidaknya di era demokrasi, yaitu peran media memastikan masyarakat membuat pilihan, bertanggung jawab dan terinformasi, karena media memberikan akses informasi ke masyarakat terkait siapa calon pemimpin mereka. Kita lihat tanpa media seperti sunyi. Kita lihat debat kemarin, media yang mengamplifikasi, terus diamplifikasi terus dan ditambah-tambahin dan lain sebagainya macam, di gimmick-gimmickin di berbagai media sosial, TikTok dan sebagainya. Ini adalah dampak daripada era media saat ini pada era demokrasi. Dan yang kedua, media menjalankan fungsi pengawasannya, memberikan pemeriksaan dan memiliki kekuatan yang menekan. Karena kalau tidak ada media, pejabat-pejabat mah tidak bisa ditekan. Jadi ditekan oleh media sehingga masyarakat melihat bagaimana sosok pejabat, sosok yang pantas dipilih menjadi pemimpin mereka. Bayangkan hari ini kita bisa menjadi citizen journalism, siapapun bisa. Dengan TikTok Pak Kapolda bisa juga di mata-matain, lagi arogan atau lagi humanis dan lain sebagainya. Ini menjadi luar biasa peran media dalam pemilu 2024 ini. Sehingga saya katakan media selama ini memang menjadi kontrol sosial. Oleh karena itu pada pemilu 2024 bagian dari ujian kita menguji bahwa independensi dan kredibilitas media juga saya ingin mengatakan saya sudah mengambil langkah pada Bapak Ibu semua, teman-teman semua, saya mengumpulkan semua teman-teman media untuk FGD. Saya katakan bahwa hari ini adalah momentum kita untuk menunjukkan bahwa kita mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa, jiwa nasionalisme, bukan hanya dengan oplah, bukan hanya dengan benefit oriented, bukan nama baik media tersebut, tetapi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita jangan menjadi provokasi atau provokator demi keuntungan-keuntungan semata. Terima kasih lagi kepada Tribun yang sudah mengawali dengan series dengan berbagai kota. Saya sangat salut, mudah-mudahan media-media lain juga ikut. Saya kira saya ingin masuk kepada Asragatra Polda Riau. Polda Riau kita lihat bahwa luasnya luar biasa, jumlah penduduk 6,61 jiwa dan ini juga kepadatan penduduk juga luar biasa. Timur Barat dan juga kita juga berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, sangat luar biasa, banyak juga pelabuhan-pelabuhan yang akses kepada luar negeri. Sumber daya alam juga kita ada sektor di bawah minyak, di atas juga minyak kelapa sawit, sangat kaya raya orang Riau ini. Masuk 5 besar nasional, investasi tertinggi tahun 2022 mencapai 71 triliun, melebihi target pemerintah pusat yaitu 60 triliun. Luar biasa. Dan tadi sudah oleh Kepala Dinas Kominfo, pertumbuhan ekonomi menjadi 4,2%, tahun ini tumbuh 4,02%, pertumbuhan lapangan kerja juga bertambah 15,80%. Pertanyaannya,
Kenapa tumbuh? Apakah aman atau tidak? Ya. Jadi backbone-nya yaitu stabilitas keamanan. Investasi keamanan merupakan hal yang penting bagi kita semua, karena siapa yang ingin berekonomi, berpendidikan, beragama, beribadah, dan lain-lain, melakukan kegiatan rutin, kalau kira ini akan terganggu. Saya ingin menyambung kepada bagaimana rekapitulasi jumlah pemilih berdasarkan kelompok generasi di DPT Provinsi Riau. Saya kira sepakat bahwa total DPT yaitu 4.732.174, mudah-mudahan nggak bergeser Pak Ketua KPU, Pak Ilham, dan ini didominasi oleh gen milenial, 1.728.017. Dan ini menjadi angka yang sangat luar biasa. Nah, potensi kerawanan ini penting sekali saya sampaikan di wilayah hukum Polda Riau atau jajaran Provinsi Riau, di Rokan Hilir, di Rokan Hulu, Kampar, Dumai, hampir menyeluruh 12 kabupaten kota. Ada yang bernuansa geografi karena memang di sini banyak akses yang wilayah terpencil, pendistribusian logistik, permasalahan internal, elit politik bergesekan, ada juga di Bengkalis penundaan pelaksanaan pilkades pada masa tahapan pemilu, pergantian antar waktu terhadap satu orang komisioner KPU, tetapi secara umum permasalahan di 12 kabupaten kota sudah bisa kita manage dengan kebersamaan Polri, TNI, KPU, dan Bawaslu. Ada beberapa yang masih belum, tapi yakin kami menjelang tahun 2024 semua bisa kita kelola dengan baik. Beberapa kesiapan Polda Riau dalam melaksanakan pengamanan, kita memakai sandi operasi Mantap Berapa Lancang Kuning 2023-2024. Kami sudah melaksanakan rakor, tahap pertama kegiatan latihan, terus juga kami melaksanakan apel dar pasukan pada tanggal 16 Oktober, dilanjutkan dengan simulasi Sispam Kota, yaitu sistem pengamanan kota yang kita laksanakan pada tanggal 16 Oktober itu juga. Kami mengambil skenario terburuk sekalipun dan alhamdulillah semua pihak melaksanakan latihan sesuai skenario. Juga kami langsung melaksanakan pelaksanaan latihan olah strategi dan penjelasan terkait aplikasi e-office, melaksanakan sosialisasi peraturan kampanye. Pada tanggal 17 November kami melaksanakan rapat koordinasi tahap 2 operasi Mantap Berata. Terus kami melaksanakan apel rutin setiap hari, apel harian operasi Mantap Berata, dan pada kesempatan ini juga Kapolda dan Wakapolda bergantian. Begitu juga kegiatan cooling system. Saya kemarin bincang-bincang dengan Pak Febi, cooling system itu apa sih? Ibaratkan mobil, mesinnya hari ini mobilnya sudah di start, radiator ya, mobilnya sudah di start, pasti panas ya. Kalau misalnya pemilu nggak panas nggak seru ya. Ada debat, kan ini konflik yang dilegalkan, tetapi normanya harus norma-norma yang sesuai dengan aturan, harus ada radiatornya sehingga tidak overheated, tidak kepanasan dan meledak. Itulah cooling system. Kegiatan cooling system kami lakukan, kami selalu bergandengan tangan dengan Pak Ilham, Pak Alnov selaku Ketua dan Ketua Bawaslu dan Ketua KPU. Kami melaksanakan seminar kebangsaan, giat dialog tokoh lintas agama, diskusi panel, kegiatan silaturahmi dan lain-lain, giat seminar kebangsaan pemilu, melakukan koordinasi, deklarasi pemilu damai, dan deklarasi pemilu damai kabarnya ini terbanyak seluruh provinsi, yaitu dihadiri hampir 10.000 semua elemen yang katakanlah berkompetisi tapi duduk bersama, gayeng, rukun dan damai. Insya Allah ke depan juga akan sangat rukun dan damai. Terakhir kami akan menyampaikan juga, karena Kapoldanya ini juga orang media Pak, mantan Kabid Humas. Hari ini kami sedang melakukan perlombaan karya jurnalis Polda Riau, yaitu semua teman-teman media kami lombakan. Siapa yang paling bagus membuat berita tentang pemilu damai, dia akan keluar sebagai pemenangnya. Tujuannya cuma satu, ingin membombardir ruang media di Provinsi Riau tentang pemilu-pemilu yang aman dan kondusif.
Itu sehingga persepsi publik akan terbangun. Provinsi Riau insya Allah pemilu pilpres, wapres, legislatif maupun nanti pilkada akan berjalan dengan aman dan damai. Saya kira demikian paparan saya, tidak semua saya sampaikan, ini untuk memancing saya, men-trigger talkshow kita. Demikian Pak Feby, silakan. Pak Kapolda, mumpung ketemu Bapak ini, satu di antara isu kita ini adalah netralitas. Netralitas selama ini banyak juga yang nggak percaya amat lah sama polisi. Silakan Pak Iqbal untuk memberi keyakinan pada kita semua bahwa Pak Iqbal dan jajaran Polda Riau clear and clean. Silakan. Sangat menarik ini. Ya. Netralitas adalah harga mati. Oh, kayak NKRI dong. Iya, betul. Kami dengan Tentara Nasional Indonesia tugasnya yaitu melakukan pengamanan, pengamanan, pelayanan dan pengayoman. Kami menjamin pesta demokrasi ini berjalan dengan aman, kondusif dan insya Allah penuh dengan berkah, berintegritas, bermarwah dan standar operasional prosedurnya berjalan dengan baik. Dari pergeseran logistik pemilu dengan cooling system yang kami lakukan sampai nanti 14 Februari pun sebelum mengamankan TPS, kami juga membantu kehadiran masyarakat di TPS menjadi tugas kami juga untuk melakukan sosialisasi. Karena apa? Kehadiran masyarakat di TPS menjadi poin yang sangat penting bagaimana pemilu ini berjalan dengan akuntabel. Oleh karena itu semua anggota kami yakinkan barang siapa yang tidak netral akan tindak tegas sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan semua sudah memiliki buku. Saya minta kepada Pak Dirintel bukunya bawa sini, minta sama Kabid Propam, nanti di akhir ini saya akan tunjukkan. Terima kasih. Ya, lihat Pak, jadi polisi selalu ngantongin buku kecil itu Pak ya? Buku netral. Ya, buku itu ya. Betul. Baik, Pak Kapolda, terima kasih. Saya mau bergeser kepada Ketua KPU Provinsi Riau nih, Pak Ilham. Pak Ilham, Bapak ini panitia ini namanya ya. Samik ingin tahu Pak, sepanjang 3 minggu ini sudah masuki kampanye. Apa ada temuan Pak dari KPU? Karena ini kan kampanye itu bisa lewat kampanye resmi, bisa lewat kampanye lewat cyber gitu ya. Dan tadi Kominfo juga bilang melakukan kampanye cyber untuk terkait dengan 3 hal. Hoax, fitnah, lalu ujaran kebencian. Silakan Pak Ilham. Terima kasih Pak Bebi. Kami pada dasarnya biasanya menerima rekomendasi dalam bentuk teguran dari temuan teman-teman Bawaslu ya. Kami sudah melaksanakan tahapan sejak 28 November sampai hari ini 19 Desember, kurang lebih 3 minggu ya. Sampai hari ini kami belum mengeluarkan dalam bentuk teguran tertulis ya. Kami biasanya rekomendasi dari teman-teman Bawaslu jika jadi temuan terhadap peserta pemilu. Apakah itu di tim capresnya, apakah itu DPD, apakah itu calegnya, baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota. Sampai hari ini kami belum mengeluarkan dalam bentuk teguran tertulis yang hasil dari rekomendasi teman-teman Bawaslu. Ya, Pak Ilham, satu di antara pengalaman yang pernah kita lakukan tahun yang lalu adalah meninggalnya beberapa bahkan ratusan PPS karena nggak sih. Dan sudah ada juga ketentuan sekarang batas usia. Dan diharapkan ada partisipasi orang-orang muda ini, para mahasiswa PPS, panitia pemungutan. Cerita dong Pak, bagaimana proses rekrutmen sampai sekarang dilakukan oleh KPU? Pengalaman 2019 mungkin karena pertama kali kita menyelenggarakan pemilu dengan 5 jenis ya, presiden yang digabung dengan legislatif. Nah memang pada waktu itu kita banyak menemukan, tapi alhamdulillah di Riau memang ada meninggal, tapi pasca penghitung. Tapi se-Indonesia kalau tidak salah hampir 800 penyelenggara kami. KPU sudah melakukan antisipasi salah satu pembatasan usia. Kalau dulu tidak ada batas maksimal, hari ini ada batas maksimal 55 tahun umurnya. Nah ini ada pembatasan kebijakan, tapi batas minimal kan 17 tahun sekarang dibolehkan, kalau dulu 25, sekarang 17 tahun sudah boleh ya. Maksimal 55 tahun jadi KPPS. Hari ini kami sudah mulai rekrutmen KPPS untuk seluruh Riau, kurang lebih kami butuhkan 135.000 yang akan kami siapkan, masih proses administrasi sampai hari ini. Itu ya Pak ya. Boleh cerita dong mengenai logistik pemilu nih Pak, karena tadi Pak Kapolda kan mengatakan bahwa wilayah Riau ini luas banget gitu ya.
Ya, bagaimana proses atau penyiapan kartu suara lah, model C lah dan seterusnya, silakan. Siap. Untuk logistik kami ada logistik tahap 1 dengan tahap 2. Tahap 1 terkait dengan kotak bilik itu sekarang sudah dirakit, ada di gudang KPU Kabupaten Kota. Sedangkan untuk surat suara baik itu presiden, baik itu DPR RI, DPD sudah. Prosesnya kami bersama 10 provinsi cetak di Klaten, dan kemarin juga kami bawa dari jajaran Polda ke Klaten, Jawa Tengah, sudah selesai prosesnya. Kami diinfokan tadi tanggal 16 bahkan sudah sebagian sudah masuk kontainer, tinggal proses pengiriman. Dan gitu diperkirakan akan sampai yang tahap pertama itu bulan awal Januari sudah sampai di Riau, surat suara 5 jenis sudah sampai. Jadi aman ya Pak ya? Setakat ini aman, setakat ini. Pak, ini ada guyon ini Pak ya, jangan tersinggung ya Pak ya. Katanya KPU itu singkatannya Komisi Paman Usman gitu ya. Enggak apa-apa, namanya guyon, demokrasi boleh kan Pak ya. Tapi Bapak boleh dong kalau seperti Pak Kapolda tadi. Emang bisa sih Pak KPU di tingkat provinsi maupun daerah itu yang main kiri kanan, lirik kiri kanan, terus lobby-lobby bantu si B, bisa nggak sih Pak? Insya Allah bisa Pak. Kita punya pengalaman 2019, ya. Saya sebut saja ada ketua PPK kami di salah satu kabupaten kota, ada 2 PPK di Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Inhu, itu di penjara Pak. Nah salah satu juga temuannya itu dari teman-teman Bawaslu. Hasil temuan Bawaslu ada kecurangan merubah dokumen Pak. Selain kami memang ada kontrol internal, merubah rekap. Kami awalnya sudah menemukan kejanggalan rekap yang berbeda gitu, tidak match gitu. Tapi kami kan tidak bisa menindak Pak, tapi kami komunikasi dan itu selaras dengan temuan Bawaslu. Ada dirubah Pak. Nah ini ada 2 orang Pak, 1 anggota PPK di Pelalawan, 1 ketua PPK. Jadi sebenarnya main-main gitu masih berubah pada 2019. Pada 2017. Nah, tentu kami menekankan kecurangan sekecil apapun kita akan kontrol. Mungkin pada hari H tidak ketemu, tapi pada saat rekap kami akan selusuri Pak ketika ada perbedaan-perbedaan angka gitu. Itu yang akan kami tekankan, dan kami tekankan bahwa pelanggaran buat penyelenggara kami cukup berat. Jika dia seorang PPK atau PPS, kemudian kami ajukan ke etik, maka seumur hidup tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu. Itu hukuman cukup berat. Jadi lumayan ya Pak ya. Salah satu Pak. Oke, untuk menguatkan tadi, saya mau geser ke Pak Ketua Bawaslu nih, Pak Rizal. Ini kan apa namanya, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Tugasnya cuma bilang awas, awas, awas gitu. Sepanjang proses atau tahapan pemilu di Riau Pak, adakah sesuatu yang janggal atau sesuatu temuan yang perlu mendapatkan perhatian dari Bawaslu? Baik, terima kasih Mas Moderator. Secara umum kita pelaksanaan pemilu di Riau berjalan dengan lancar. Amin ya, aman ya Pak ya. Cuma dinamika itu pasti ada. Ada ya. Dinamika ada, tapi bisa kita kontrol seperti kata Pak Kapolda. Dinamika itu ada, seperti yang disampaikan potensi-potensi tadi, ada yang yang di Bengkalis, yang di daerah-daerah lain. Tapi secara umum berjalan dengan baik. Pak, apa benar sih tugasnya Bawaslu itu satu diantaranya pindahin spanduk, mindahin baliho gitu, bener nggak Pak? Enggak ya? Kita nggak bisa mindahin Pak. Oh nggak boleh ya? Nggak cukup orang kita Pak untuk mindahin spanduk kan, sebanyak itu kan. Cuman mengatur bagaimana? Cuma kita memastikan bahwa teman-teman peserta pemilu itu melaksanakan kegiatan sesuai dengan aturan. Ketika belum masuk masa kampanye ya jangan kampanye dulu gitu. Ya. Sosialisasi ya silahkan, tapi jangan kampanye. Gitu. Tapi dari pengamatan Bawaslu sepanjang tahapan pemilu itu semuanya oke saja. So far so good lah Pak ya. Artinya kita bisa melihat bahwa kalau situasi aman maka ekonomi bisa baik juga. Ekonomi bisa maju. Pak, kalau Bapak amati nanti sampai pelaksanaan dan mungkin saja putaran kedua, ya maunya Pak putarannya pertama saja, tapi kita nggak tahu ya apa yang perlu diwaspadai Pak sampai selesai seluruh tahapan ini. Ya yang pastinya kita berharap bahwa pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan lancar, sesuai dengan aturan. Nah kita sudah melakukan indeks kerawanan pemilu bahwa Riau ini termasuk kategori sedang. Sedang itu artinya bisa terjadi kecurangan, bisa juga tidak. Nah kita melakukan pemetaan, banyak hal yang menjadi potensi terjadinya pelanggaran. Nah tugas kita di Bawaslu mencegah agar pelanggaran itu tidak terjadi, gitu loh Mas. Itu yang paling penting ya. Karena wajah Bawaslu hari ini adalah wajah pencegahan.
Ya. Pak, saya mau geser ke Pak Irisman nih. Pak Irisman, kan Bapak mewakili Gubernur tadi ya Pak, sudah menyampaikan beberapa indikator terkait dengan ini. Sepanjang Bapak pahami tahapan pemilu ini, apakah sampai mengganggu proses ekonomi dan investasi di wilayah Provinsi Riau ini, Pak Irisman? Silakan Pak. Terima kasih Pak. Sejauh ini Alhamdulillah kondisi Riau cukup kondusif Pak ya. Ya. Apalagi tadi dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Kapolda kita. Ya. Kami sangat yakin Riau ini akan dijaga dengan baik oleh Bapak Kapolda. Ya. Apalagi Riau ini kepentingan strategis nasionalnya sangat besar Pak. Ya. 42% produksi minyak itu masih dari bumi Melayu. Jadi kita nasib kita tergantung sama Pak Iqbal dong, ya gitu. Tepuk tangan buat Pak Iqbal dong. Tepuk tangan untuk Pak Iqbal. Ya, makasih Pak. Itu ya Pak. Siap. Pak, sekarang saya kepingin ke Bank Indonesia ini. Dari Bank Indonesia tentu punya pandangan-pandangan Pak. Karena begini, investor ini pasti akan mau masuk ke sebuah daerah ketika situasinya aman, izin lancar. Nah, mungkin dari Bank Indonesia bisa menyampaikan perkembangan perekonomian Riau terkini dan prediksi tahun 2024 kepada Mas kami. Baik, terima kasih Pak Febi, Pak Ketua RW kita. Mohon izin Bapak Ibu narasumber, kami dari Bank Indonesia Riau ada beberapa paparan. Baik. Baik, kita bisa next. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selamat siang. Sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Bapak Gubernur Riau dan juga Bapak Kapolda, ekonomi Provinsi Riau pada triwulan 3 tumbuh sebesar 4,02%. Memang ini tumbuh agak melambat Bapak Ibu sekalian ya dibanding dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,88% year on year. Namun demikian capaian tersebut menjadikan Provinsi Riau dengan Provinsi PDRB tertinggi ke-6 secara nasional. Tadi benar sekali ya, benar-benar besar untuk di Riau. Atau yang kedua di luar Pulau Jawa. Baik, next. Baik Bapak Ibu sekalian, perekonomian Riau tersebut ditopang juga oleh permintaan domestik seperti kita lihat mungkin Bapak Ibu di grafik sebelah kanan ya. Sumber pertumbuhannya masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga, kemudian PMTB atau investasi dan juga net ekspor Bapak Ibu sekalian. Berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, dari sisi lapangan usaha utama, perekonomian Riau di triwulan 3 itu ditopang oleh lapangan usaha industri pengolahan, kemudian pertanian dan perdagangan, diikuti oleh LU lapangan usaha pertambangan dan konstruksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kinerja dari lapangan usaha tersebutlah yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Riau. Baik, berikutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang perlu kami highlight di sini pada triwulan 3 yang lalu ya, Bapak Ibu sekalian, kinerja konsumsi rumah tangga tumbuh namun sedikit melambat Bapak Ibu ya, seiring dengan daya beli masyarakat yang tidak sekuat triwulan sebelumnya. Seperti kita ketahui Bapak Ibu di triwulan 2 ada hari besar ya Bapak Ibu, Hari Raya Idul Fitri, sehingga konsumsinya tinggi Bapak Ibu ya. Sementara di triwulan 3 sudah mulai normalisasi. Nah, hal ini juga didorong dengan harga TBS yang tidak setinggi ya tahun sebelumnya, sehingga triwulan 3 ini memang tumbuh namun sedikit melambat. Tumbuhnya 4,47% year on year, melambat dibandingkan triwulan sebelumnya 4,66%. Dari Bank Indonesia juga melihat dari indikator-indikator lain seperti kredit konsumsi, kemudian survei konsumen dan harga TBS ini memang mengkonfirmasi memang konsumsi rumah tangga tumbuh namun sedikit melambat. Baik, berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan juga oleh Bapak Ibu narasumber sebelumnya, untuk investasi sampai dengan triwulan 3 ini terus meningkat Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat grafiknya di sini terus meningkat kinerja investasi, di antaranya investasi bangunan Bapak Ibu sekalian, penyelesaian proyek strategis nasional, JTTS Ruas Bangkinang Pangkalan, maupun juga investasi non bangunan di sini Bapak Ibu. Sehingga kita bisa mengambil suatu kesimpulan di sini, kinerja investasi yang tercermin dari PMTB pada triwulan 3 tumbuh lebih baik Bapak Ibu, ditopang oleh peningkatan aktivitas pembangunan fisik. Dari indikator lainnya juga seperti kredit investasi, belanja modal APBD dan konsumsi semen, ini mengkonfirmasi kinerja investasi yang meningkat. Baik, berikutnya. Dari sisi penanaman modal Bapak Ibu yang kami hormati, sampai dengan triwulan 3 tahun 2023, kami juga mencoba mencermati datanya.
Realisasi penanaman modal baik PMA maupun PMDN mencapai 66,1 triliun Bapak Ibu sekalian. Dengan adanya investasi ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak sekitar 11.818. Bapak Ibu sekalian, kalau secara spasialnya sampai dengan triwulan 3 ini Riau itu nomor 6 Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat di sini yang nomor 1 di Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Banten, dan kemudian Riau Bapak Ibu sekalian. Investasi yang masuk ini didominasi oleh sektor kehutanan, industri makanan, dan juga tanaman pangan perkebunan. Baik, berikutnya. Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui banyak sekali komoditas yang dihasilkan di Provinsi Riau. Namun demikian Bapak Ibu, dari kinerja ekspor luar negeri ini tumbuh namun juga turut melambat di triwulan 3. Seperti kita ketahui Bapak Ibu ya, harga komoditas utama memiliki penyesuaian Bapak Ibu ya, agak sedikit menurun ini di CPO, pulp and paper, dan juga crude oil, sehingga turut mempengaruhi nilai dari ekspor luar negeri Provinsi Riau. Jadi CPO-nya turun ya Bang ya? Harga internasional ya Pak, betul. Turun ya, jadi Ya. kemudian ekspor kita juga hasilnya juga turun? Secara nominal, betul ya. Pak. Nah kemudian ada juga beberapa faktor Pak, seperti ya, Pak. harga internasional ya Pak, betul. Turun ya, jadi Ya. kemudian ekspor kita juga hasilnya juga turun? Secara nominal, betul ya. Pak. Nah kemudian ada juga beberapa faktor Pak, seperti berakhirnya kebijakan pembebasan tarif PE CPO dan juga menurunnya rahasia DMO dari 1,6 menjadi 1,4. Baik, berikutnya dari sisi lapangan usaha industri pengolahan, kami melihat industri pengolahan ini tumbuh positif ya, namun memang sedikit melambat Bapak Ibu sekalian. Salah satunya dari CPO tadi Bapak Ibu. Namun demikian kita melihat juga dari sini kinerja industri kertas yang ada di Provinsi Riau menunjukkan perbaikan. Ini sesuai ya dengan meningkatnya permintaan kertas akibat semakin banyak Bapak Ibu sekalian aktivitas kantor atau sekolah secara luring. Bapak Ibu sekalian ini mendorong industri pengolahan bagian kertas. Kemudian berikutnya dari sektor perdagangan Bapak Ibu ya, ini salah satu sektor utama kita di Provinsi Riau. Ini peningkatan mobilitas masyarakat mendorong akselerasi kinerja sektor ini Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melihat dari beberapa indikator. Yang pertama dari penjualan kendaraan bermotor ya di Provinsi Riau pada triwulan 3 tumbuh 18,38%, sangat tinggi Bapak Ibu ya, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,34%. Faktor-faktor utama seperti pencabutan kebijakan PPKM yang mendorong mobilitas masyarakat lebih tinggi, kemudian dari survei dari Bank Indonesia juga survei penjualan eceran mengkonfirmasi peningkatan ini Bapak Ibu sekalian. Baik, berikutnya. Inflasi nih ya Inflasi Bapak Ibu ya. Ya. Ini juga yang selalu kita pantau Bapak Ibu ya bersama dengan TPID dan juga seluruh dinas dan lembaga terkait Bapak Ibu sekalian. Sampai dengan November 2023 inflasi Provinsi Riau ini relatif terkendali Bapak Ibu sekalian. Sampai dengan bulan November secara tahunan sekitar 3,26%. Nah, inflasi Riau ini berasal dari 3 kota Bapak Ibu, dari Pekanbaru, Dumai, dan juga Tembilahan. Kalau secara bobotnya di Pekanbaru sekitar 77% Pak. Itu apa Pak pemicunya inflasi yang di wilayah 3 daerah tadi itu? Harga beraskah, harga cabekah, harga minyakkah, atau memang masyarakat di kita konsumsi gitu? Bang Arnold, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih Pak RW. Jadi andil inflasi ini berasal dari beberapa komoditas Pak. Yang pertama cabai merah. Memang cabai merah secara ya. nasional tinggi ya Pak ya pada November kemarin. Jadi pas mau pemilu cabainya naik, jadi sama-sama pedes gitu kira-kira ya. Lanjut Pak. Baik Pak, tapi cabai merah ini kami coba minggu lalu survei ke lapangan Pak, ke pasar harganya sudah mulai turun Pak, sudah mulai baik karena pasokan sudah mulai lancar Pak. Ya. Sempat harga tinggi. Ya. Kemudian bawang merah juga Pak menyumbang inflasi. Cabai rawit, emas perhiasan, sama gula pasir Pak. Kalau gula pasir ini memang fenomenanya kan nasional dan global ya Pak. Jadi memang ada pembatasan di gula pasir. Kemudian angkutan udara Pak. Jadi mungkin orang sudah mulai bepergian Pak. Jadi harga tiket mungkin ada penyesuaian. Mungkin itu Pak. Untuk inflasi Riau sampai dengan bulan November 2023 yang terkini. Jadi masih aman ya, kesimpulannya oke ya? Masih terkendali, ya, rendah dan stabil. Selamatlah kita. Ya baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami dari Bank Indonesia mencoba mencermati historis selama 7 tahun terakhir di sini Bapak Ibu ya, 6 tahun terakhir dari tahun 2017 sampai 2023. Nah kecenderungannya Bapak Ibu sekalian, di akhir tahun November Desember itu inflasinya meningkat.
Nah, kami perkirakan juga di tahun 2023 ini meningkat. Hanya 2 tahun Bapak Ibu yang nggak meningkat, tahun 2020 sama 2021. Mungkin karena masih Covid ya Bapak Ibu. Ya. Jadi memang masih agak lesu ekonomi. Baik, berikutnya. Ini tadi Bapak Ibu ya yang apa namanya harga-harganya cabai rawit, cabai merah, bawang merah, gula pasir, beras ya Pak ya. Dan gula pasir ya, ini diwaspadai Pak ya. Baik. Ya. Berikutnya Bapak Ibu sekalian untuk diskusi kita prospek ekonomi ke depan Bapak Ibu. Tahun 2024 maksudnya ya, betul, Mas Anot. Betul, Pak Febi. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk prospek PDRB Riau tahun 2024, kami dari Bank Indonesia memproyeksikan akan tumbuh di kisaran 3,8 sampai 4,6%. Pertumbuhan ini akan ditopang oleh beberapa sektor. Yang pertama dari konsumsi rumah tangga Bapak Ibu ya, peningkatan konsumsi masyarakat pada saat pemilu, kemudian ada juga kenaikan UMP ya sekitar 3,23% untuk menjaga daya beli. Yang kedua konsumsi pemerintah dalam hal pembangunan, perbaikan jalan, anggaran pilkada dan lain-lain tentunya akan mengungkit perekonomian. Yang ketiga ini mungkin investasi yang mungkin apa namanya menjadi faktor penahan mungkin Bapak Ibu ya. Kecenderungan investor itu biasanya wait and see pada saat tahun politik. Kemudian ekspor kami perkirakan akan positif juga Bapak Ibu sekalian. Ini sesuai dengan apa namanya kinerja ekonomi dari negeri mitra dagang. Kemudian apabila di breakdown dari sisi penawaran Bapak Ibu, dari sisi industri pengolahan, pertambangan dan perdagangan akan tumbuh positif di tahun 2024. Sementara untuk pertanian ini mungkin agak tertahan ya Bapak Ibu ya karena sempat El Nino. Ya. Jadi ada lag sekitar 15 sampai 18 bulan mungkin Pak untuk produktivitas tanaman kelapa sawit. Baik, berikutnya untuk inflasi Bapak Ibu sekalian, kami dari Bank Indonesia bersama TPID memperkirakan inflasi kita di tahun depan stabil dan rendah Bapak Ibu di 2,5 plus minus 1%. Ya. Sementara di tahun ini Bapak Ibu sekalian, di tahun 2023 kami memperkirakan inflasi kita masuk sasaran Bapak Ibu 3% plus minus 1. Ini tinggal 2 minggu lagi Bapak Ibu ya. Nanti kita akan memperoleh angka final inflasi kita di awal Januari 2023. Tentunya upaya ini semuanya bersinergi dengan stakeholder terkait Bapak Ibu sekalian. Mungkin slide terakhir izin Bapak Ibu untuk langkah-langkah strategis yang mencoba kami usulkan ke depan. Yang pertama adalah mendorong diversifikasi produk turunan industri pengolahan. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, kita perlu hilirisasi, diversifikasi. Kemudian yang kedua kami melihat ada beberapa sektor tersier yang potensial seperti perdagangan, real estate dan pariwisata. Kedepannya mungkin bisa didorong pengembangannya Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir mendorong percepatan pembangunan jalan tol, Riau Sumbar maupun pendukung lainnya Bapak Ibu sekalian untuk membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Mungkin itu Pak izin. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anot. Tepuk tangan dong buat Bank Indonesia yang memberi kita pandangan optimis bahwa tahun depan inflasinya itu lebih rendah dari tahun ini meskipun ada harga yang naik. Dan sekarang saya kepingin kepada ini Bu. Ibu ini meskipun dekan ekonomi saya baru tahu bahwa beliau ini adalah pakar marketing politik ternyata, political marketing. Memang secara tidak langsung saya kepingin tanya kepada Ibu. Saya masuk Riau kota itu yang namanya baliho caleg luar biasa besar, termasuk punya beliau, Pak panel baru gede banget gitu kan, dan beberapa politik. Apakah belanja dari para caleg dan partai politik ini menurut keyakinan Ibu bisa menggairahkan ekonomi Riau di tahun politik ini? Dan yang pertanyaan saya yang kedua, emang efektif kah Bu? Pak Ibu sebagai pakar marketing pasang baliho gede-gede gitu, itu efektif kah? Atau bahkan campaign di dunia maya? Silakan Bu Alfi. Baik, mungkin sederhana saja jawabannya karena pertama kalau nama belanja pasti menggerakkan konsumsi ya Pak ya. Ya. Pasti itu semua sektor bergerak mulai dari percetakan, banyaklah. Artinya secara ekonomi dia akan berpengaruh. Ya. Apalagi tahun politik ada dana pemerintah, dana investasi dari politikus dan sebagainya itu pasti menggerakkan ekonomi. Kemudian yang kedua kalau dibilang efektif apa tidak efektif itu kalau marketing melihat itu tidak general Pak. Ya. Dia akan melihat pada target marketnya yang mana. Jadi keefektivitas itu akan berbicara kepada bahasa kampanye atau bahasa baliho atau sosialisasi. Maksudnya itu yang mau disasar siapa gitu ya Bu? Iya, tepatnya seperti itu sebenarnya. Nah kalau kita lihat banyaknya baliho, rasa-rasanya kalau dari segi psikologis, kadang-kadang otak kita ini kalau begitu lihat banyak informasi itu distorsi Pak.
gitu. Cenderung memblok informasi kita tuh untuk hal-hal yang secara substansi penting untuk kita. Nah itu artinya ada kesepahaman kita dulu, apakah bahasa yang kita sampaikan, bukan hanya baliho ya Pak, secara general dalam politik itu target marketnya sudah pas apa tidak. Nah itu yang penting kalau dari marketing. Jadi kalau kita general saja sampai mass market gitu, kadang-kadang distorsi karena begitu hektiknya otak kita dengan informasi, nggak kepikiran untuk menyaring semua informasi Pak. Sepanjang jalan bagian baliho, kadang saya jadi skip, saya saja skip, nggak lihat gitu kan. Kenapa? Banyak banget manipulasi sehingga ada mungkin proses lain yang harus kita gunakan untuk menyampaikan informasi yang tepat sasaran kepada target market lah kalau kita bilang, atau peserta yang nanti akan lebih aware kepada bahasa campaign kita. Sederhananya begitu Pak. Oke Bu, tadi disampaikan juga oleh KPU juga, pemilih kita itu sebagian besar ini milenial dan Gen Z. Dari 4,7 sekitar 50-60% lah Bu ya. Kalau menurut pengetahuan Ibu, apa sih yang menjadi satu kata kunci dari kelompok ini ketika akan mengajukan pilihan? Kan soal kayak milih calon presiden, calon caleg ini kan milih barang Bu ya. Iya, spare waktu cohort atau generasi itu kan cukup jauh ya Pak. Kalau kita bicara milenial itu 81 lahirnya sampai 96. Itu 15 tahun itu lebih kurang ya. Tetapi nanti kita kalau dari marketing itu kita bagi lagi Pak. Milenial awal, milenial akhir, itu dinamikanya juga tidak sama. Jadi kalau milenial akhir itu kelahiran 96, kemudian masuk ke Gen Z itu 97 sampai 2012, itu kita juga harus melihat kedekatan. Ada ranahnya, mereka punya satu. Jadi secara general kita mengatakan Gen milenial dengan Gen Z beda, itu juga nggak terlalu tepat kalau menurut saya. Nggak terlalu tepat. Karena begitu dia kelahiran 1990 itu dengan 1995 dengan 1997-98 itu hampir sama sebenarnya. Jadi kalau kita lihat kepekaan terhadap informasi, pasti dia masuknya di informasi digital. Itu jelas. Tapi milenial ke atas walaupun transisi di X ya, di Y itu agak dekat Pak, tapi mendekati Z itu semakin masif. Nah, yang perlu kita lihat sebenarnya komposisinya sebenarnya. Jadi mungkin kalau di marketing kita bicara segmentasi Pak. Jadi membagi segmentasi dengan baik berdasarkan data itu sangat penting untuk melihat efektivitas bahasa politik yang sampai kepada target market. Sederhana saja sebenarnya. Gen Z itu secara nasional sekitar 23%, kalau yang X millennials. Kalau milenial itu secara nasional 33% Pak, tapi di Riau 37% kata Pak Iqbal. Artinya lebih banyak di Riau kalau komposisi gen milenialnya begitu. Jadi begitu ya Bu. Jadi belum tentu juga baliho yang besar itu bisa mempengaruhi pemilih, gitu ya. Kira-kira tergantung siapa yang mau disasar. Iya, artinya begini, semua orang kan punya informasi sebelumnya Pak secara masif. Kalau kita secara sederhana aja mengatakan bahwa bahasa itu sama berdasar generasi itu masih prematur, karena dari marketing itu ada beberapa irisan untuk menentukan karakteristik. Nah kita sederhanakan aja di cohort atau generasi, artinya di situ juga secara simpel kita melihat kepentingannya tidak sama. Belum lagi kita lihat parameter lainnya seperti pendidikan, kemudian pendapatan. Nah mungkin kalau kita ingin hitung-hitung dapat suara berapa, itu salah satu solusi yang harus kita kembangkan untuk memastikan target market kita yang betul powerful, kita pahami apa yang menjadi fit market bagi political marketingnya Pak, begitu. Oke, saya geser nih kepada politisi nih hadir nih Bang, panel Barus nih Bang. Sebagai seorang politik, Abang melihat elektoral di Riau ini 4,7 juta dengan posisi Anda sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Apa yang khas yang Anda lihat dari Provinsi Riau ini? Silakan Bang. Ya, saya sedikit nyambung dari tema yang kita pilih. Kemarin juga sebenarnya sebelum acara ini saya sempat mampir ke Tribun dan bicara banyak tentang potensi ekonomi Riau. Kalau bicara Indonesia bahkan saya bilang
bicara Indonesia itu sebenarnya kita bicara tentang sawit, apalagi bicara tentang Riau. Sawit ya, Bang. Sawit itu jati diri Riau, gitu loh. Betapa besarnya kontribusi sawit bagi kehidupan masyarakat Riau, termasuk bagi pertumbuhan ekonomi nasional kita, gitu. Kalau dilihat dari aspek penyerapan tenaga kerja juga sangat signifikan. Bisa dibilang hampir 50% penduduk Riau bergantung pada sektor sawit. Lalu yang kedua, karena ada sekitar 3 juta, saya catat tadi, ada sekitar 3 juta hektar lahan sawit di Riau nih, atau setara dengan 20% lahan sawit nasional. Jadi signifikan sekali. Di luar sawit, kita juga harus lihat potensi minyak bumi di Riau. Ya. Jadi ada 2 nih, saya pikir yang signifikan di Riau. Yang pertama sawit di atas tanah, satu lagi ada minyak bumi di dalam perut bumi. Nah, minyak bumi kita juga Riau yang menyumbang paling besar buat nasional, ya. Dari sisi ekspor angkanya besar sekali, Mas Febri. Ya. Kalau kita catat di, meskipun tadi catatan Bank Indonesia agak turun ini, CPO di tahun 2023 karena harganya tidak bagus. Jadi kalau minyak bumi ya, nilai ekspor kita di 2020 itu 384 juta US dollar. Naik 11% di 2021 sebesar 586 juta US dollar. Jadi 2 sektor ini adalah 2 sektor yang sangat strategis untuk Riau. Nah, menurut saya Riau ke depan tidak perlu terlalu genit, tidak perlu terlalu pusing bermanuver. Saya pikir fokus saja di 2 sektor ini, mengoptimalkan 2 sektor ini, sawit dan minyak, gitu. Nah, sambil juga berpikir tentang potensi-potensi lain tidak ada masalah, karena pada akhirnya nanti minyak bumi ini akan habis, gitu ya. Potensi-potensi lain itu apa, gitu ya. Saya pikir ini bisa sejalan dengan apa yang selalu digaungkan oleh Pak Jokowi tentang bagaimana bangsa ini perlu terus melakukan penguatan industri untuk terus melakukan hilirisasi, gitu ya. Apa yang disampaikan Pak Jokowi tentang hilirisasi industri, penguatan industri, ini saya pikir perlu kita seriusin di masing-masing provinsi. Kenapa begitu? Karena bangsa ini ke depan akan menyongsong satu momentum emas, momentum bonus demografi. Ya, bonus demografi ini harus kita respon. Karena kalau bonus demografi ini tidak kita respon, dia bisa berubah menjadi sebuah peluang, bisa menjadi bencana. Jadi bencana demografi. Ya. Nah, saya pikir ini perlu dipersiapkan. Nah, solusi salah satunya adalah hilirisasi dan penguatan industri tadi. Sehingga apa? Sehingga ada penciptaan lapangan kerja baru, gitu loh. Seperti kita ketahui bersama, tadi sektor sawit sebenarnya bisa mendatangkan investasi baru untuk produk turunan sawit lainnya. Jadi tidak hanya sekedar CPO atau minyak goreng, tapi juga bisa mendorong terciptanya produk-produk turunan lainnya, bisa mentega, bisa sabun, lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga Riau bisa menjadi provinsi yang bisa mengekspor produk-produk lainnya ke minimal provinsi lain, gitu loh. Karena Riau saya lihat ini setelah saya keliling, Mas Febi. Setelah keliling ya? Setelah saya keliling nih. Ini nyari suara sambil lihat-lihat gitu lah kira-kira ya. Tidak ada satu sudut yang tidak ada pohon sawitnya sebenarnya, ya kan? Saya keliling luas sekali karena aktivitas saya itu di 5 kabupaten 2 kota di Riau 1 ini, gitu ya. Saya pikir
tadi ya, hilirisasi itu jadi penting. Nah, yang penting juga Mas Febri, saya pikir pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Ya. Gitu loh. Jangan kemudian kita jadi latah gitu loh. Orang kemana kita ikut kemana. Investasinya, misalnya investasi eksplorasi minyak, kemudian pendidikannya tentang hal lain, sehingga dia tidak sejalan dengan kebutuhan arus investasi yang terjadi di wilayah tersebut. Saya pikir itu juga harus disinkronkan. Nah, kalau saya coba merespon apa yang disampaikan Mas Febri tentang jumlah pemilih di Riau sebesar 4,7 juta, itu memang di Riau 1 itu kebagian 2,7 jutanya ya jumlah pemilihnya, dengan jumlah kabupatennya ada 5, kemudian kotanya 2. Ini memang luas sekali Mas Febri. Jadi nggak gampang menjangkau seluruh konstituen di Dapil Riau 1 ini. Bayangkan Mas Febri kalau kita berjalan di Rokan Hilir misalnya, salah satu kabupaten di Riau 1, itu dari ujung Sinaboy sampai dengan Bagan Batu bisa dicapai dengan waktu 4 jam, 4 sampai 5 jam itu. Tergantung kapan kita jalannya. Kalau tengah malam mungkin bisa lebih cepat. Nah, di sisi lain tadi saya bicara tentang sektor yang penting tentang sawit dan minyak. Ada satu hal juga yang saya pikir ke depan harus dibenahi. Apa itu? Yaitu infrastruktur dasar di Riau. Gitu Mas. Jadi setelah saya keliling-keliling nih di Riau. Maksudnya jalan? Jalan terutama. Ya. Gitu ya, jalan ini di mana-mana juga saya pikir perlu diperbaiki lah. Ya. Supaya kalau jalannya bagus, arus modal dan barang bisa lebih cepat, sehingga pertumbuhan juga bisa lebih meningkat. Itu juga jadi penting, kan ini miris juga. Sudah kadung menerima predikat sebagai provinsi, salah satu provinsi kaya, tapi jalannya masih perlu diperbaiki lah, gitu loh. Untung Pak Jokowi sudah kasih contoh tuh, satu contoh kenikmatan, 130 km, Pekanbaru Dumai sudah ada tolnya. Mudah-mudahan jalan non tolnya bisa juga lebih baik, sehingga ini sejalan dengan keinginan kita untuk terus menumbuhkan ekonomi Riau sebagai provinsi yang kaya, yang tadi saya bilang bergantung sama sawit dan minyak buminya, gitu Mas. Gitu Pak Jengka? Iya. Oke, baik. Saya ini supaya komplit ini saya ke Pak Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan dari Pemerintah Kota Pekanbaru, Pak Mahyudin. Ini kan Pekanbaru ini kan center of Riau Provinsi ya. Bapak bisa cerita nggak? Apakah Kota Pekanbaru ini juga memberikan satu pandangan mengenai ekonomi Riau sekarang ini, terutama di tahun politik? Kalau saya yakin ini sebagai senternya tentu mempunyai peran penting. Bapak bisa cerita dong bagaimana kondisi perekonomian di Kota Pekanbaru saat ini, yang tadi kalau saya singgung di Bang Barus tadi itu soal jalan nggak bagus-bagus amat ya Pak ya jalannya ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mewakili Pak PJ Wali Kota Pekanbaru, karena kebetulan pada saat yang sama beliau memimpin rapat Forkopimda, jadi mohon maaf. Kami akan memberikan penjelasan sedikit. Pertama, apa yang disampaikan Pak Barus tadi, memang kami menyadari betul bahwa Riau ini dopang oleh dua ekonomi besar, adalah sawit dengan minyak. Ya. Tapi sayang yang dua ini di Pekanbaru tidak ada Pak. Tidak ada sawit ya? Ya, sawit tidak ada, minyak kita nggak ada juga. Ya. Jadi sumur bor minyak kita nggak satu pun punya Pak. Ya. Jadi kita dalam sistem pembagian dana hasil bigas itu kita tidak dapat sama sekali. Sebab itu kami Pekanbaru tentu harus hidup dengan cara kami Pak. Iya. Kan harus dengan cara kami. Ya. Insya Allah kami hidup dengan memanfaatkan yang ada hidup di samping kami Pak. Sebab itu kami menyadari betul, kami ingin, pertama tentu kami ingin mengendalikan inflasi Pak. Inflasi? Ya. Inflasi di Pekanbaru harus terkendali.
kalau tidak terkendali maka kami akan menjadi bumerang Pak. Jadi akan menjadi pusat olok-olokan masyarakat kami. Ya. Karena yang belanja di Pekanbaru bukan orang Pekanbaru saja, tapi Ya. orang yang di keliling itu. Ya. Yang seperti Pak Baru sampaikan tadi, orang yang punya sawit itu panen dia datang ke Pekanbaru. Ya. Nah oleh itu kami manfaatkan Pak. Jadi untuk pajak dan jasa dengan retribusi itu kami manfaatkan betul Pak. Jadi kami akan bekerja sama dengan semua perhotelan itu untuk memberikan tamu-tamu kita yang terbaik. Dengan mereka menginap di Pekanbaru, berarti kita dapat PAD Pak. Ya. Itu pasti Pak. Enak ya Pak ya. Ya. Tinggal mesti aja orang yang dapat kebunnya, Bapak yang ambil hasilnya aja gitu akan ya. menikmati itu Pak di Pekanbaru. Jadi yang kedua, memang kami juga menyadari bahwa investasi salah satu yang tinggi itu di Pekanbaru Pak. Ya. Karena kita sentral dari Riau atau sentral Sumatera yang perlu kita tempatkan. Oleh sebab itu kami tetap juga akan menggesa kawasan industri Tenayan itu Pak. Kita punya kawasan industri Tenayan, program strategis nasional yang ke-16 itu akan kita gesa. Jadi insya Allah tahun ini atau tahun 2004 itu sudah bisa diluncurkan karena mudah-mudahan HPL-nya sudah bisa clear. Kalau HPL-nya sudah clear maka kami akan menggesa penjualan atau kerjasama pemampatan lahan yang telah kami siapkan. Insya Allah kalau kawasan industri Tenayan itu bergerak, maka ekonomi Pekanbaru bergerak, ekonomi Riau bergerak. Ya. Jadi berikutnya juga kami menyadari betul bahwa kami harus mengembangkan MAIS di Pekanbaru ini. MAIS ya. MAIS. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional, Pak PJ menyampaikan seluruh OPD harus bergerak ke pusat. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional ke Pekanbaru. Iya. Apalagi yang dari daerah-daerah kabupaten kota kita ajak mereka untuk menerapkan di Pekanbaru. Ya. Karena kita hidup dari sana Pak. Jadi kita hidup dari pajak dan jasa itu Pak. Ya, jadi ini yang kita sadari betul. Memang Pekanbaru harus lebih kreatif Pak. Sebab itu kami juga menyadari betul bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia. Jadi kami akan juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada sumber daya manusia yang khususnya milenial ini supaya mereka menjadi bagian utama dari perkembangan ekonomi di Pekanbaru ini. Karena kami menyadari sumber APBD kami agak terbatas untuk memberikan pelatihan itu. Oleh sebab itu kita bekerja sama dengan semua pihak. Ada berbagai CSR itu kami dorong betul supaya mereka memberikan perhatian juga untuk memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia. Karena kita menyadari betul kalau sumber daya manusia yang ada di Pekanbaru tidak bisa bersaing Akulah jawaban untuk semua permasalahan kulitmu. Skintific, prepare your skin barrier. Telah kami laksanakan dan kami akan mengembangkan terus bagaimana kami membaca situasi perkembangan di daerah kami atau di sekitar kami sehingga kita memanfaatkan itu. Barangkali begitu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Kota Pekanbaru. Kita akan memasuki sesi kedua, tapi sebelum itu bagi mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan silahkan disiapin dulu. Mau tanya ke Pak Kapolda mumpung beliau ada boleh ya. Mau tanya ke KPU silahkan, Bawaslu oke. Ya, kepada BI oke, kepada Pak Panel Barus sebagai caleg oke ya. Kita akan memasuki sesi kedua, tapi sebelum itu saksikan musik berikut ini.
Baik, tepuk tangan buat musisi kita. Ada yang ingin tanya? Ini mumpung supaya di tengah dingin hujan, buat menghangatkan suasana, ada teman mahasiswa yang ingin tanya? Yuk, ya silakan Bang. Pakai mic, lalu kemudian sebutkan nama dan dari mana mau ditujukan pada sini. Silakan Bang. Mic-nya bisa? Halo. Ya, lanjut Bang. Terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Awang Buana dari Universitas Riau, jurusan manajemen. Ya. Nah, saya tidak bisa memberikan untuk siapa pertanyaan ini saya tuju, tapi mungkin dari pemateri ada yang bisa jawab. Ya. Nah, untuk pertanyaan saya ini, seandainya pertumbuhan ekonomi meningkat di masa pemilu sekarang, khususnya di daerah Riau, apakah memiliki dampak jangka panjang ke depannya terhadap calon pemimpin atau perwakilan rakyat dari Riau? Itu saja, terima kasih. Oke, jadi ini pertanyaannya menarik. Jadi apakah ini akan membawa dampak buat Riau? Saya kepingin ke Bang Arno dulu mungkin dari BI bisa memberi satu pandangan. Situasi Riau ini akan membawa dampak enggak buat pemimpin ke depan khusus di Riau ini terkait dengan yang Abang paparkan tadi. Silakan Bang. Ya baik, terima kasih Mas Aryo Buana tadi ya dari Indri. Baik, dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin baik tentunya nanti dari pemimpin daerah berkeinginan untuk melanjutkan pembangunan karena mungkin salah satu yang akan diukur adalah pembangunan yang berkelanjutan Pak. Jadi legacy dari pemimpin itu salah satunya mungkin nanti akan diukur dari pertumbuhan ekonomi pada masa jabatan yang mungkin seperti itu Pak. Jadi memang pertumbuhan ekonomi akan memicu pertumbuhan ekonomi yang akan lebih baik lagi ke depannya seperti itu Pak. Bu, bisa nambahin tadi dari pertanyaan dari teman dari manajemen tadi, apa pengaruh dari kondisi perekonomian Riau bagi kepemimpinan kita ke depan? Kalau kita lihat ini adalah masa politik di mana keluaran daripada tahun politik ini adalah pemimpin baru, baik anggota DPRD ataupun pemimpin di daerah pada tingkatan. Nah, yang perlu kita perhatikan supaya semua bisa berkontribusi positif dan berdampak jangka panjang adalah konsistensi kita untuk mengubah parameter dari politik menjadi administrasi. Nah, jadi when the politic end, administrative begin. Seperti itu merupakan komitmen yang memang harus dimiliki. Saya rasa kalau itu bisa dijaga dengan baik, pertumbuhan itu akan bisa terus terkendali dan berdampak positif secara jangka panjang. Jadi ada komitmen semua konstituen yang memenangkan politik untuk melakukan pekerjaan, terutama di pilkada ya. Kalau di legislatif kan memang tugasnya di situ ya, untuk bisa menjaga parameter ini dengan baik, terutama dalam penyerapan APBD misalnya, karena itu kan membutuhkan komitmen kan untuk menjaga supaya apa yang dilakukan dalam pemenang itu tetap mendukung komitmen bersama yang saat ini sudah memicu terjadinya pertumbuhan daerah yang baik. Itu saya sebenarnya. Oke, baik, itu tadi kira-kira akan memberikan satu dampak lah buat kita ke depan kalau ekonomi Riau ini bisa terjaga kondisivitasnya, dan ini sangat tergantung pada para pemimpin yang kita pilih ke depan. Kalau pemimpinnya pilihannya tepat ya tepat, kira-kira gitu kira-kira. Ada pertanyaan lain? Ada? Ya, silakan. Ya, nah, kakak, ya, ini maju aja kak. Ya, silakan kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul Atika dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, jurusan akuntansi. Mungkin pertanyaan kali ini akan tertuju kepada Bawaslu. Itu tentang Bawaslu kan memiliki wewenang untuk memberikan teguran kepada para peserta pemilu, baik itu caleg, capres, cawapres atau calon anggota DPD. Ya. Nah, itu seperti pelanggaran pada kampanye, administrasi atau etika pemilu.
sehubungan dengan kondisi ekonomi di era pemilu ini yang mengakibatkan beberapa kondisi, salah satunya seperti ketidakpastian dari janji-janji yang banyak ditebarkan di luar sana. Untuk itu, apakah ada sikap dari Bawaslu yang telah memberikan teguran kepada para peserta pemilu? Ya, Pak Bawaslu ini pertanyaannya agak susah juga jawabnya. Apakah Bawaslu itu punya kewenangan untuk memberi teguran kepada orang yang janjinya muluk-muluk tapi sebenarnya nggak ada gitu ya. Saya nggak tahu apakah janji memberikan makan siang gratis setiap hari itu yang bisa di ini atau tidak. Ini susah sih jawabnya, tapi silakan Pak Wasid. Sebenarnya kan pemilu itu adalah ruang kita untuk evaluasi. Ya. Nah, mengevaluasi kalau ada dulu janjinya tahun 2000 tahun sebelumnya berjanji untuk A tetapi tidak terpenuhi, maka pemilu inilah ruang yang untuk memberi sanksi. Ya. Nah, inilah, jadi tidak hanya Bawaslu sebenarnya, seluruh kita masyarakat. Jadi sebenarnya itu adalah domainnya pemilih ya. Nah, iya, kalau domain Bawaslu pemilih. nggak bisa. Lu dulu mau janji ngasih duit 200 juta, sekarang kagak gitu, nggak bisa kan? Ya. Di ruang yang untuk kita semua itu. Ya. Tapi sebenarnya para kontestan ini boleh janji apa saja ya, Mas? Yang Janji boleh apa itu saja boleh. Janji memberi duit nggak boleh. Oh, janji memberi duit nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh. Membeli beras boleh nggak? Sama juga nggak boleh. Memberi rokok nggak boleh materi. Oh, nggak boleh materi. Iya. Lalu yang boleh memberi apa dong? Memberikan visi misinya kepada masyarakat. Selain visi misi? Ya itu yang penting, memberikan visi misi dan memberikan semangat dan janjinya untuk membangun Riau lebih baik. Ya. Kalau setelah di tengah visi misi saya memberikan sangu untuk ongkos transport itu boleh nggak Pak Bawaslu? Kalau uang transportasi memang dibenarkan untuk ketika kampanye. Oke, jadi uang makan dan minum ada gitu. Konsumsi boleh? Makan minum, tapi tidak bentuk dalam uang. Oke. Tidak dalam bentuk uang. Jadi kalau saya datang ke kampanyenya Pak Panel lalu saya diberi uang untuk beli makan siang nggak boleh ya? Itu nggak boleh. Iya. Kalau makan silahkan. Tapi kalau nasi kotak boleh ya? Makan nggak boleh. Oh iya boleh. Baik, ada lagi pertanyaan? Tuh tadi jadi nggak bisa. Jadi kalau yang janji-janji manis besoknya nggak usah dipilih lagi, selesai gitu. Ada lain? Ya silakan Bang. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, saya Arvitori Amenda, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin bertanya kepada Polda Riau dan Bawaslu. Oh Pak Polda, ya gimana pertanyaannya? Jangan yang susah-susah ya Mas. Bagaimana Bawaslu dan Polda Riau mengawasi konten-konten hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian soal pemilu ini di dunia maya? Baik, terima kasih Pak. Pak, pertanyaannya susah gampang. Ini selain kampanye lewat spanduk juga ujaran kebencian ini di sosial media, di Facebook, di Instagram, di TikTok tuh kalau saya perhatikan luar biasa. Apakah Bawaslu juga melakukan patroli cyber untuk ini, dan kalau kondisi di Riau saat ini gimana? Silakan Pak. Baik, kita punya tim fasilitasi pengawasan cyber. Ya. Nah, kita sudah bentuk itu yang tugasnya melakukan pengawasan terkait kampanye yang ada di media cyber. Ya. Kita sudah punya tim, sudah punya ketua yang sudah kita tugaskan untuk melakukan pengawasan. Nah, sampai hari ini kita belum menerima laporan dari masyarakat terkait adanya kampanye di cyber ini. Dan kita juga punya cara bagaimana kalau ada konten-konten yang menyalah, kita bisa langsung teruskan ke misalnya ke TikTok. Tapi kita Bawaslu nggak bisa take down ya? Secara berjenjang ke Bawaslu RI. Nah, itu yang kita lakukan. Ya. Nah, hubungannya Pak dengan Pak Iqbal apa? Terkait dengan patroli Kita cyber. melakukan koordinasi sama Kapolda. Kalau ada hal-hal yang berpotensi pelanggaran, kita akan komunikasi dengan baik, dan juga ada Gakumdunya nantinya kalau ada potensi kalau pidana. memang memenuhi unsur pidana. Ya. Gitu ya. Pak, tambahin dong Pak. Bagaimana tadi pertanyaannya? Gimana sih patroli cyber sekarang ini kan? Ujaran kebencian luar biasa nih Pak. Betul. Ya. Dua hal yang kami lakukan. Yang pertama, kami menginisiasi yang tadi perlombaan lomba karya jurnalis. Ya. Itu sama dengan kami membombardir ruang media dengan konten-konten positif untuk menggiring persepsi yang positif, untuk menekan hoax tadi, konten-konten yang negatif, gitu kan. Yang kedua, kami ada operasi Mantap Berata, operasi terpusat di dalam rangka melakukan upaya-upaya pengamanan pemilu. Itu terpusat seluruh wilayah ada,
Kita namanya Operasi Manta Brata Lancang Kuning 2023 dan 2024. Dan ini kita ada Satgas Penegakan Hukum. Di situ ada Subsatgas Siber. Subsatgas Siber ini melakukan patroli setiap detik. Dan alhamdulillah mungkin karena kita lakukan upaya-upaya bombardir ruang media dengan konten-konten positif sehingga yang cyber mengurungkan diri lah. Yang mau hoax itu mengurungkan niatnya, mikir daripada ketangkep. Kami sudah sepakat dengan Bang Alnof, Bang, kita polisi mengedepankan upaya pencegahan. Jadi preventive strike, serangan pencegahan daripada penegakan. Ya alhamdulillah sampai hari ini belum ada kita melakukan upaya penegakan. Tapi di Polda tim untuk pemantau itu ada ya Pak? Setiap detik. Oh gitu ya. Tidak pernah tidur. Ya. Cukup puas rasanya ya. Jadi ada. Jadi Polda sama Bawaslu itu melakukan patroli cyber setiap detik katanya. Ya, jadi bukannya mengancam, jangan coba-coba melakukan hoax, pasti ketangkep. Kita mempunyai keahlian untuk itu. Kita mempunyai keahlian yang cukup akuntabel. Kita mempunyai sistem yang baik. Jadi semua yang ingin mencoba-coba menyampaikan pesan-pesan ujaran kebencian demi untuk bertujuan memecah belah bangsa, kami akan melakukan penegakan hukum. Tindakan tegas, menunggu sesuai dengan mekanisme yang ada. Terima kasih. Baik. Ada lain? Misi Mas Moderator, saya mendamahin. Ya. Kita sampaikan kepada masyarakat jika memang ada berita atau konten hoax yang beredar di media sosial, kita punya hotline khusus untuk aduan. Ya. Kalau boleh izin saya sampaikan nomornya, yaitu 0811 9810 123. Atau sampaikan ke email medsos@bawaslu.go.id. Ya, jadi itu nanti Mas Dayan tolong dimuat juga ya. Jadi hotline-nya Bawaslu. Jadi kalau ada pengaduan orang bisa tahu harus ngadu kepada siapa. Ya. Ada lain? Satu lagi barangkali? Oke, Bang, silakan Bang. Biar hangat Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dayansyah dari mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Saya sebenarnya punya dua pertanyaan Bang, tapi mungkin bisa disatukan aja. Yang pertama itu untuk Bank Indonesia. Kita menyadari sebenarnya di tahun politik kan tentunya kita akui bahwa peredaran uang di masyarakat itu meningkat. Ya, betul. Tentunya ini relevan juga dengan rilis dari PPATK beberapa waktu lalu mengenai peningkatan transaksi keuangan di beberapa unsur-unsur peserta pemilu. Pertanyaan saya ke Bank Indonesia, apa kebijakan moneter yang direncanakan oleh Bank Indonesia untuk menjaga tingkat inflasi terkait perputaran tingkat inflasi di tahun politik ini? Karena tadi cukup menarik Bank Indonesia membahas mengenai tingkat inflasi itu diproyeksikan pada tahun 2024 itu kita minus plus 1% dari 2,5% seperti itu. Betul. Sedangkan kita ketahui dengan peredaran uang yang semakin tinggi, tentunya jarang sekali berdampak baik kepada tingkat inflasi kita. Kemudian Pak, yang kedua mungkin bisa dari pemerintah, provinsi atau kota, atau bisa juga dari Polri mungkin, dari Polda Riau. Kita di era pemilu, mungkin kita rasakan beberapa sektor memang mengalami peningkatan. Namun di sektor investasi tentunya hampir di setiap tahun politik kita mendapati bahwa ada kekhawatiran dari investor, terutama investor asing, karena kondisi stabilitas politik kita yang masih fluktuatif, dan juga kekhawatiran ini pastinya juga karena ada potensi perubahan kebijakan pemerintah. Oke. Sedangkan di Provinsi Riau kita tahu dari realisasi investasi sebesar 82,5 triliun di tahun 2022, 38,4 triliunnya atau sekitar 47% berasal dari PMA atau penanaman modal asing. Lalu apa langkah-langkah kebijakan yang direncanakan oleh pemerintah untuk menanggulangi hal ini? Mungkin bisa juga dari kepolisian, apa langkah-langkah untuk menjaga stabilitas politik itu. Baik, terima kasih Bang. Kembali buat abang kita. Ini Bang Arnold nih Bang. Ini tadi pertanyaannya menarik. Tadi kan disebutkan tahun 2024 inflasinya lebih rendah ketimbang 2023. Padahal menurut beliau di tahun 2020 itu ada pilkada, pemilihan gubernur, bupati, ini kan jor-joran tebar uang nih. Konon begitu. Nah ini kan uang beredarnya banyak, tentu inflasinya naik. Apakah logika itu benar? Benar. Silakan Bang. Iya kan? Bang Barus keluarin duit, saya keluarin duit untuk jadi bupati, gubernur, wali kota gitu kan. Duitnya beredar banyak.
barangnya mahal karena beli semua sembako, beras dan seterusnya, lalu inflasinya naik. Logika itu benar nggak Pak? Iya baik Pak, kemungkinan itu bisa saja Pak, tapi dari Bank Indonesia melihatnya itu kan kalau inflasi kita itu lebih banyak ke volatile food ya Pak ya. Pangan, kemudian seperti komoditas yang lain, ayam, telur ya Pak ya. Sepanjang itu bisa kita jaga, kami rasa target inflasi bisa tercapai Pak. Nah dengan adanya peningkatan konsumsi itu kan memang nanti sasaran utamanya ke pertumbuhan ekonomi Pak, sisi konsumsi gitu. Seperti itu Pak. Iya. Ya, jadi oke saja ya. Iya, tentunya Tidak nanti perlu... TPID Provinsi Riau bersama Kota Kabupaten dan juga Bank Indonesia akan bersinergi Pak untuk mencapai target 2,5% tersebut Pak. Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya ini yang harus menjawab ini Pak Erisman dan Pak Iqbal tentu saja. Di tahun politik ini para investor wait and see Pak. Jangan-jangan ganti gubernur, ganti kebijakan. Jangan-jangan nanti ganti Kapolda, ganti cara pendekatan. Ya, terutama di wilayah ini kan sangat diminati oleh para investor. Pak Erisman silakan memberikan jawaban dari abang kita tadi yang mengatakan bahwa ya ganti gubernur, ganti kebijakan, lalu kemudian tidak friendly kepada investor yang justru ingin memberikan pertumbuhan ekonomi kepada Riau. Silakan Pak Erisman. Baik, terima kasih banyak. Kami kembali menegaskan bahwa di Provinsi Riau ini sangat banyak proyek-proyek strategis nasional. Proyek strategis nasional. Oleh karena itu, yang ingin Riau itu aman, ya, bukan hanya daerah, tapi juga pemerintah pusat. Oke. Pemerintah pusat sangat berkepentingan agar Riau ini aman. Jadi oleh karena itu, kami sangat optimis dan sangat yakin sekali kondisi Riau ini selalu dipantau oleh pemerintah pusat. Jadi yang ingin Riau aman itu tidak hanya daerah saja, tapi juga pemerintah pusat. Jadi oleh karena itu kita kuat gitu. Yang jaga banyak. Yang jaga banyak. Apalagi yang diturunkan ke Riau ini orang hebat dari Polri. Bukan kaleng-kaleng. Nah, bukan kaleng-kaleng. Mantan Kadip Humas itu orang luar biasa berpengaruh. Itu. Jadi memang kita bersyukur dengan kehadiran beliau di sini. Dan kemudian juga di sisi lain sejauh ini indeks kerukunan umat beragama di Riau juga dalam posisi sangat baik. Di kita juga ada namanya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Itu juga kolaborasi sinergi antara umat beragama kita juga sangat baik juga gitu. Nah begitu juga hubungan Forkopimda dan lain sebagainya ini juga dijaga dengan baik oleh bapak-bapak kita, sehingga ini juga tentu akan memberikan pengaruh yang baik. Jadi sekali lagi kita sangat optimis bahwa Riau ini insya Allah akan aman dan nyaman bagi para investor. Dan karena itu juga target investasi di Riau itu dari tahun ke tahun terus naik Mas. Gitu ya. Tahun ini tuh 90 triliun targetnya. Dan sekarang sudah, kalau tak salah kami sudah lebih. Ya. Nah tahun lalu 60 tercapai 82. Nah tahun ini 90 alhamdulillah sudah lebih dari 100 triliun kalau tidak salah. Kalau tidak salah ya. Nah jadi terus meningkat gitu. Jadi siapapun pemainnya, aturan main nggak berubah kan? Tidak gitu berubah. Kan? Ya kan? Jadi jangan khawatir mau jadi gubernur, ganti Kapolda, oke saja. Insya Allah. Oke. Ya, nah sebelum ke Pak Iqbal, saya kepingin Pak Ketua KPU. Pak, satu di antara yang ditunggu investor tuh kalau pemilunya oke, fair, transparan, jujur, nggak ribut-ribut, panitianya oke. Nah tentu kami kepingin dapat satu komitmen lah dari Bapak sebagai Ketua KPU di Riau. Apakah yakin sampai nanti pada November 2024 pilkada everything is good? Oke, silakan Pak. Ya, kami berkeyakinan Pak Febi. Mungkin berkaca pada pemilu 2014 ya. Mungkin saya melihat pada partisipasi ya, keyakinan orang terhadap pemilu ya. 2014 partisipasi di Riau itu hanya 71%. 71%, waktu itu ya Pak ya? Ya. 2019 ketika presiden digabung dengan legislatif itu 83%. Naik dia. 83,9. Ya. Target nasional pada waktu itu 77,5%. Jadi di atas target nasional 83,9%. Nah, kami ingin memberikan keyakinan dengan pemilu partisipasi orang makin bergairah. Ya. Tentunya kita ingin penyelenggara memastikan bahwa proses pemilu ini harus baik. Ya. Penyelenggara harus baik juga menyelenggarakan sehingga efeknya juga akan menghasilkan pemimpin yang baik. Tentunya dampaknya ke ekonomi ya. Ya betul. Ketika menghasilkan pemimpin yang baik, tentu birokrasi harus baik dan efeknya pada kalangan usaha ya atau pihak ketiga
Ketika pemerintahan dari hasil demokrasi yang baik, birokrasi baik, tentu ekonomi harapan kita seperti itu. Tentunya itu yang kita harapkan. Oke, itu ya Pak ya. Jadi sampai pilkada kelar pun sebenarnya kita bisa yakinkan kepada para investor dan orang-orang yang mau berusaha di Riau bahwa jangan khawatir lah. Masuk Riau, partisipasi politiknya naik, keamanannya terjaga. Sekarang giliran Pak Kapolda Riau, Pak Iqbal, kita semua tentu kepingin, ini kan orang itu khawatirnya begini Pak, tanggal 14 Februari coblosan pertama, 26 Juni coblosan kedua kalau ada, 1 Oktober pelantikan anggota DPR pusat, 20 tidak bisa kita pisahkan, karena juga akan berimplikasi kepada stabilitas ekonomi, kesejahteraan dan keamanan itu menjadi juga satu tarikan napas. Kalau misalnya sejahtera dia akan aman, kalau dia aman dia akan sejahtera. Security and prosperity. Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah membrief seluruh jajaran, seluruh Kapolda, seluruh pejabat utama, dan semua satuan kerja yang ada. Kita melakukan persiapan-persiapan. Power on hand Bapak Kapolri sudah siap. Itu di luar personil pengamanan yang sudah masuk di dalam operasi Mantap Brata. Ya, sudah. Begitu juga power on hand yang berada di tangan, di genggaman Pak Kapolda Riau juga siap. If terjadi hal yang terburuk, kami sudah siap dan sudah kami lakukan pelatihan sistem pengamanan, simulasi gitu ya, Pak, ya? itu. Tetapi kita tidak boleh juga underestimate, tetapi kita juga boleh dong menyampaikan bahwa kami yakin dengan segala kolaborasi yang ada, dengan semua record yang ada di Provinsi Riau dan seluruh negeri ini, kita dapat melewati hal itu. Kita yakin dan percaya. Provinsi Riau katakanlah, Provinsi Riau 12 kabupaten kota yang ada. Seluruh mesin-mesin kabupaten kota sedang bergerak. Selama sudah beberapa bulan yang lalu, pada tahapan pertama pemilu, sudah kami bergerak. Pak Ilham, Pak Alnob, dan seluruh jajaran, kami terus bersinergi melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan tugas pokok fungsi kami masing-masing. Kepolisian melakukan cooling system yang kami sampaikan tadi. Tidak henti-hentinya Babin Kamtibmas bergandengan tangan dengan Babinsa, kepala desa, tokoh agama, terus melakukan upaya-upaya himbauan. Boleh pandangan berbeda, boleh pilihan berbeda, tetapi kita ingat persatuan dan kesatuan bangsa yang jadi hal yang utama. Di masjid-masjid, di gereja-gereja, di surau-surau, di kampung-kampung, di gunung-gunung, di laut-laut, kami lakukan hal yang sama, terus setiap detik. Bahkan tadi kami sampaikan, karena juga pada era media, kami lakukan upaya-upaya lain sebagai creative breakthrough. Kami melakukan perlombaan. Siapa yang ingin menulis sebuah angle yang luar biasa, silakan dengan foto yang luar biasa, dengan video yang luar biasa akan mendapat hadiah. Dan hadiah itu tidak kaleng-kaleng. Kami akan berangkatkan umroh, kami akan mendapat nilai nominal yang baik dan lain-lain. Menarik harga hadiahnya. Itu bukan masalah hadiah, tetapi kami ingin menyampaikan bahwa persepsi ini menjadi penting, media menjadi penting, sehingga seluruh persepsi publik di Provinsi Riau tergiring bahwa mari kita lakukan pesta demokrasi dengan aman, nyaman, damai. Pilihan boleh berbeda, tetapi sekali lagi persatuan dan kesatuan bangsa menjadi nomor satu. Artinya Pak Febi Mahendra bahwa Kepolisian Daerah Riau, KPU dan Bawaslu insya Allah sudah sangat siap melakukan tugas-tugas kami sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tadi saya sampaikan netralitas menjadi harga mati. Ini ya Pak. Ini adalah buku saku kami. Jadi seluruh petugas ini Polda Riau punya ini. Mereka paham apa yang harus dilakukan, mereka paham apa yang tidak boleh mereka lakukan, termasuk Bayangkari, termasuk keluarga kami. Walaupun mereka mempunyai hak pilih, tetapi mereka netral.
Mereka tidak boleh mengatasnamakan organisasi Bayangkari untuk memilih salah satu pasangan calon, salah satu teman dan lain-lain. Bahkan di asrama-asrama polisi, asrama-asrama BRIMOB tidak boleh terparkir mobil-mobil yang bersimbol-simbol partai politik. Itu adalah bentuk komitmen kami. Sekali lagi bahwa tahap 1 sudah lewat, alhamdulillah, pendaftaran dan penetapan capres dan cawapres. Hari ini kita berada pada tahap kedua, yaitu masa kampanye 28 November sampai 10 Februari nanti, dan masa kampanye itu juga nanti akan berubah pada tanggal 21 Januari sampai 10 Februari, yaitu rapat umum. Itu potensi kerawanannya agak sedikit meningkat, tapi kami yakin dengan kebersamaan dan kesiapan secara teknis dan taktis di Provinsi Riau dan insya Allah di seluruh negeri ini akan berjalan dengan aman, damai dan kondusif. Insya Allah masa tenang 11 Februari dan 13 Februari. Sebelum itu kami akan apel dulu bersama dengan teman-teman Bawaslu, Satpol PP, kepolisian, apel, dan kami akan siap membersihkan semua alat peraga dengan aman dan kondusif. Dan insya Allah the hallmarknya, tanda tertinggi pemungutan suara 14 Februari kita akan kawal dengan tenang, damai. Logistik pemilu walaupun jauh di laut, di gunung dan lain sebagainya, kita akan kawal dengan aman dan damai karena kebersamaan. Saya kira itu. Terima kasih banyak. Terima kasih, tepuk tangan buat kita bersama. Dan kita sudah di penghujung acara. Saya minta mulai dari Bang Panes untuk menyampaikan closing statement, Bang. Bang Panel, Bang Arnold, Pak Mahyudin, Ibu, sampai kepada Bawaslu kita. Kami persilahkan dari Bang Panel Barus dulu closing statement untuk pemilu kita kali ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir kita semua punya perasaan yang sama. Kita pengen pemilu 2024 besok berjalan dengan baik, lancar, sejuk, damai, tanpa hoaks. Lalu yang kedua, pemilu 2024 juga kita harapkan mampu melahirkan pemimpin baru yang dicintai oleh rakyat, sehingga Indonesia memiliki pemerintahan yang kuat untuk terus melanjutkan pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Saya pikir itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arnold dari BI, closing statement Bang. Izin Pak, boleh pantun Pak? Boleh. Baik, mohon suanya Bapak Ibu Iya. izin. Ke pasar Sail beli sayur seikat. Suai. Sayur dibeli bersama buah nangka. Suai. Ekonomi Riau semoga semakin meningkat di tahun 2024 dengan sinergi dan kolaborasi bersama. Wih. Jadi closing statementnya pantun itu tadi Bang ya. Makasih Pak. Pak Hajirin, silakan. Oh, baik, kami dari Pemerintah Kota Pekanbaru, tentu closing statement kami adalah kebersamaan kita untuk memajukan Kota Pekanbaru. Terima kasih. Oke. Kemudian Pak Alfi, silakan sebagai pengamat politik atau political marketer sekaligus dekan Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Silakan Bu. Ya, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh dengan positif, yang paling penting adalah keamanan, tapi kita sudah merasa yakin semua pihak sudah bekerja maksimal untuk menjaga keamanan. Yang kedua adalah bagaimana itu ekonomi bergerak laju, baik dari sisi belanja pemerintah maupun belanja konsumsi masyarakat, adalah dengan menjalankan peran sesuai dengan fungsinya sebaik mungkin, termasuk kepada para pemimpin yang terpilih di tahun 2024. Nah itu saja sebenarnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya Pak Irisman, closing statement nih. Mari kita ikuti dan kita laksanakan pemilu 2024 ini dengan penuh kegembiraan. Ya. Karena dengan begitu akan tercipta suasana yang aman dan kondusif. Kalau sudah aman dan kondusif, insya Allah ekonomi Riau akan meroket sebagaimana yang diprediksi oleh BI tadi. Terima kasih. Baik, silakan Pak Ketua KPU, closing statement. Pemilu kita adalah pemilu yang ke-13 nanti pada tahun 2024. Pemilu adalah bagian dari integrasi bangsa. Dengan pemilu sama-sama kita merawat negara ini. 13 kali kita menyelenggarakan pemilu, kita masih berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Riau adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Riau tetap ingin merawat demokrasi ini dengan baik, sehingga benar-benar pemilu yang ke-2024 adalah pemilu yang mengintegrasikan bangsa kita seluruh Indonesia. Baik, Pak Kapolda, closing statement Pak. Dengan ikhtiar bersama, Ya. dengan kolaborasi bersama, pemilu di Provinsi Riau dan di negeri ini harus aman. Ya.
dan insya Allah menjadi stepstone karena stabilitas keamanan akan menjadikan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Ya. Muter-muter beri terong, together we are strong. Ikan hiu di kebun series, I love you, Tribun series. Ya, tepuk tangan. Pak Ketua Bawaslu, Pak, closing statement. Saya closing statement dengan pantun saja. Ya. Datuk Sri Jaya Perkasa Setia Negeri gelar diberi. Sesuai. Ditebalkan kepada Jenderal Iqbal. Sesuai. Pemilu 2024, mari kita awasi untuk nilai demokrasi yang lebih tebal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, Tuan dan Puan, kita sudah di penghujung acara ini. Dan sebelum mengembalikan kepada MC kita untuk melanjutkan acara di closing, saya juga ikut-ikutan pakai pantun menutup, Pak. Pergi ke Cina, latihan bela diri. Suai. Bela diri kungfu, banyak gerakan. Suai. Saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Kalaulah ada yang salah, mohon tolong dimaafkan. Kalaulah ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita bikin sumur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia meskipun tanggal tua. Assalamualaikum. Baik, hadirin sekalian, boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Febi Mahendra Putra. Luar biasa talk show kita pada sore hari ini, meskipun di bawah hujan yang sangat deras di luar sana, cukup membangkitkan suasana ya Bapak ya. Terima kasih ya Pak ya. Hadirin Tuan dan Puan yang kami hormati, selanjutnya sebagai wujud rasa terima kasih kami kepada seluruh narasumber yang berkenan hadir di sore hari ini. Selanjutnya kami akan memberikan sebagai bentuk cenderamata. Berkenan kepada para narasumber untuk izin berdiri di depan panggung Bapak, nantinya akan diberikan cenderamata dari Tribun Network. Kami mengundang dengan hormat kepada Kapolda Riau, Bapak Irjen Pol Haji Muhammad Iqbal SIK MH. Selanjutnya kami juga mengundang Gubernur Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik Provinsi Riau, Bapak Haji Erisman Yahya MH. Berkenan Ketua KPU Provinsi Riau, Bapak Ilham Muhammad Yasir SH LLM. Ketua Bawaslu Riau, Bapak Alno Frizal SEM Ikom. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Bapak Franciscus Arnold Sitanggang selaku Senior Ekonomis at Central Bank of Indonesia. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Ibu Dr. Haja Alfi Furwati Alwi SEMM CMM. PJ Wali Kota Pekanbaru yang diwakili oleh Bapak Dr. Andes Mahyudin, serta Wakil Tim Pemenangan Capres nomor 2 Bapak Panel Barus. Untuk menyerahkan cenderamata yang pertama kepada Kapolda Riau, berkenan kepada News Director Bapak Febi Mahendra Putra terlebih dahulu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Selanjutnya kepada Gubernur Riau, masih Pak Febri yang menyerahkan, mohon izin Bapak. Untuk Gubernur Riau kepada Kadis Kominfo, masih Pak Febri yang menyerahkan. Bersiap-siap penyerahan kepada KPU Riau setelah ini, mohon izin. Kami mengundang Manajer Tribun News Bapak Rahmat Hidayat. Ya, dilanjutkan penyerahan kepada Ketua KPU Provinsi Riau Bapak Ilham Muhammad Yasir, berkenan kepada Manajer Tribun News Bapak Rahmat Hidayat.
Dilanjutkan kepada Ketua Bawaslu Riau. Izin Bapak, masih ada Bapak? Bapak Rahmat Hidayat? Masih Bapak Rahmat Hidayat menyerahkan cenderamata kepada Ketua Bawaslu Riau. Bapak Rahmat Hidayat, mohon izin Bapak, masih Pak? Ketua Bawaslu Riau. Dilanjutkan kepada Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Berkenan kami menjemput General Manager Tribun Pekanbaru, Bapak Purnomo. Izin Bapak. Kita saksikan bersama penyerahan kepada Bank Indonesia Provinsi Riau. Dilanjutkan penyerahan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, masih Bapak Purnomo. Izin Bapak. Setelah ini penyerahan kepada PJ Wali Kota Pekanbaru, kami mengundang pimpinan redaksi Bapak Syarif Dayan. Penyerahan selanjutnya diserahkan kepada PJ Wali Kota Pekanbaru diwakili oleh Bapak Dr. Andes Bahyudin, diserahkan oleh pimpinan redaksi Bapak Syarif Dayan. Selanjutnya kepada wakil tim pemenangan Capres nomor 2 Bapak Panel Barus, masih diserahkan oleh Bapak Syarif Dayan. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Mohon izin Bapak kita foto sejenak. Silakan kepada Pak Febri, Pak Purnomo, Pak Dayat dan Pak Dayat untuk bergabung. Mohon izin Bapak. Boleh piagamnya diperlihatkan Bapak. Sikap sempurna, mohon izin. 1, 2, 3. Izin Bapak boleh salam tangguh jika bisa dan berkenan. Salam tangguh Bapak. Salam tangguh. Salam tangguh. 1, 2, 3. Satu lagi Bapak, salam presisi, mohon izin salam presisi. Salam presisi. 1, 2, 3. Izin Bapak, sekali lagi Bapak posenya kita membelakangi penonton. Kita foto bersama audiens. Mohon berkenan kepada rekan-rekan media dan tim humas untuk naik ke panggung. Boleh piagamnya dipegang saja. Audiens kami mohon untuk berdiri kepada seluruh peserta talk show. Mohon izin tamu undangan berkenan untuk berdiri. Izin saat pose tidak ada satupun gerakan tangan yang melambangkan pernomoran ya. Izin, mohon izin, kita hanya sikap sempurna, salam tangguh dan salam presisi. Sikap sempurna terlebih dahulu. Sikap sempurna. 3, 2, 1. Salam tangguh, mohon izin. Salam tangguh, tidak ada simbol-simbol lain selain salam tangguh, mohon izin. 3, 2, 1. Dan salam presisi. Oke, 3, 2, 1. Luar biasa, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian. Sekali lagi kami ucapkan rasa terima kasih kami kepada seluruh peserta dan narasumber yang sangat luar biasa yang telah hadir dalam acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih kepada para sponsor, ada Menkominfo Republik Indonesia, Mitsubishi Dipo dan Rumah Sakit Awal Bros, SKK Migas EMP dan Pondok Guri Alas Daun yang telah mendukung acara ini. Terima kasih juga kami aturkan kepada para peserta yang sudah mengikuti acara talk show
dengan tema memacu pertumbuhan ekonomi di tengah pemilu 2024. Kami persilakan berkenan kembali ke tempat, mohon izin. Pak ketipung suara gendang bertalu-talu. Ya, demikianlah kebersamaan kita dalam acara talk show Mata Lokal Memilih Series Memacu Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Pemilu 2024. Saya Devi Ramona pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Izin Bapak. Sudah menjadi si orang lain. Pak ketipung, Pak ketipung suara gendang bertaru-taru. Pura-pura bingung hati di dalam bagai digaru. Pak ketipung suara gendang bertalu-talu. Pura-pura bingung hati di dalam bagai digaru. 2, 3 kucing berlari, manalah sama si kucing belang. 2, 3 dapat ku cari, manalah sama abang seorang. La 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 la. La 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 la. Ibu, Bu, aku bersihin kamar mandi dulu ya, 5 menit. Bersihin kamar mandi nggak bisa cepat. Pakai pembersih lantai, nyikapnya lama. Pembersih keras, baunya nyengat. Ganti ke Harpic. Tidak seperti pembersih lantai, formula Harpic lebih kental, hilangkan noda dan kerak hanya dalam 5 menit. 10 kali lebih bersih, wangi tahan lama. Cuma 5 menit. Pinter juga mamamu. Kan Harpic. Harpicnya buat ibu ya. Ingat toilet, ingat Harpic. We have to perform as if we don't have any family at home. Tapi di sisi lain secara sosial, kita dituntut untuk mengurus anak kita seakan-akan kita nggak punya pekerjaan. Jadi di dua dunia ini kita harus total. Dan kadang-kadang aku banyak banget sering ngalamin, I need to clone myself gitu, so that I could be present in both worlds. Jadi anak itu tidur, ya aku lanjut kerja. Jadi everything has to be submitted on time. Performance harus sama dengan performance seakan-akan kalau aku nggak ada beban. Dan aku harus perform bukan hanya sama dengan laki-laki, I have to be much better to just be considered equal. That's what I felt at least. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Sastia Prama Putri, seorang Associate Professor di University of Osaka di bidang Biotechnology.
Astia, terima kasih banyak atas Terima kasih. kehadirannya. Terima kasih juga Pak Gita for having me. It's truly an honor. Ceritain perjalanan hidup Anda. Dari kecil terus bisa jadi ahli metabolomics. It's a long story, but long story short, aku terlahir di Jakarta. Yap. Dari 3 bersaudara awalnya ya, yang benar-benar inti. Terus ya tumbuh besar di daerah Jakarta Selatan, menempuh pendidikan dari SD Islam, SMP Katolik, terus SMA negeri, sampai akhirnya ke ITB. SD Di Bakti Mulia di Pondok Indah. SMP di Pangudi Luhur, di Haji Nawi. Terus SMA di SMA 70 di Bulungan. Terus ke ITB. Terus ngambil UMPTN, dapat di biologi ITB gitu. Siapa yang berpengaruh terhadap Anda untuk ngambil sains atau ngambil biologi? Sebenarnya banyak banget itu peran bapak, peran ayah ya. Jadi bapak tuh dari kecil udah melihat, udah memetakan minat dan bakatku ya kayaknya. Sebelum aku menyadarinya itu sendiri. Dari kecil aku tuh selalu penasaran sama sesuatu, sering bertanya, sering banget tuh pengen memuaskan keinginan tahuannya tuh dengan membaca gitu. Tapi sejalan dengan kita tumbuh, terus nanti ada zaman ABG, kadang-kadang suka lupa ya. Waktu itu ada Ally McBeal gitu kan, dia pengacara yang sangat hebat, perempuan. Terus akhirnya cita-cita berganti jadi pengen corporate lawyer, pengen jadi diplomat. Dan waktu itu sempat kekeh pengen ngambil jalur karir ke arah situ, ke hubungan internasional atau ke corporate law. Terus bapak yang kembali sit me down waktu itu, aku inget banget semalaman kita ngobrol sama bapak bilang bahwa biotechnology is gonna be the next big thing, it's gonna be the answer for everything. Wow. Saat ini semua orang gak ada yang peduli deh, biologi tuh mungkin ya dianggap apa sih gitu biologi. Karena pada saat itu, ayah apa? Waktu itu bapak engineer, sebetulnya bapak engineer, wira swasta ya, jadi kerjanya juga di swasta. Tapi beliau suka sekali membaca dan beliau melihat bahwa bioteknologi itu nanti akan memegang kunci dalam segala macam permasalahan dan isu global, dan tenaga-tenaga ahli di bioteknologi itu akan dibutuhkan. Dan gak banyak orang yang anticipate itu saat itu, jadi belum jadi jurusan yang terlalu populer saat itu. Waktu itu sangat bergengsi kalau kita bisa masuk ke IT. Jadi waktu itu dunia data science, IT. Jadi semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan posisi lah ya di teknologi informatika. Bapak bilang apply biologi. Terus aku bilang kan, tapi mimpiku kan pengen jadi hubungan internasional, pengen ketemu banyak orang. Aku suka banget bertemu banyak orang, networking. You can do that as a scientist katanya. Kata siapa, kan kamu gak perlu harus jadi scientist di Indonesia aja, bisa juga di seluruh dunia gitu. You can be a science diplomat katanya. Jadi bisa bertemu dengan banyak orang lewat science. Saat itu aku gak benar-benar paham apa sih maksudnya bapak. Dari seorang yang tumbuh di daerah Jakarta Selatan dengan pop culture saat itu tuh kayaknya pergi ke Bandung, waduh aku kayaknya jauh banget dari apa yang aku impikan gitu. Dan aku ngerasa kok bapak ngarahinnya ke situ ya. Terus ngobrol sama guru-guru, tapi kan memang aku di IPA dan memang nilai-nilai juga bagusnya di IPA. Jadi ngapain juga kamu mau ke social science gitu, memang bakatnya di situ. Terus akhirnya kita ngambil jalan tengah, oke. Boleh apply hubungan internasional tapi di pilihan ketiga, karena di IPA waktu itu bisa pilih pilihan 1, pilihan kedua, pilihan ketiga. Aku pilih pilihan 1-nya biologi ITB, pilihan kedua teknik kimia UI, pilihan ketiga hubungan internasional UI. Itu udah deal sama bapak. Jadi waktu dulu, ibu perannya apa? Ibu itu lebih ke cheerleader. Jadi ibu tuh nggak terlalu banyak sebenarnya memberikan wisdom, tapi ibu tuh cuma bilang, ibu cuma lulus sampai SMA. Siap. Karena ibu datang dari Bengkulu, dari kota kecil. Di masa ibu tumbuh dewasa, education untuk perempuan, apalagi higher education is a privilege untuk for so little people. Jadi kamu saat ini dilahirkan di situasi di mana kamu bisa gitu mendapatkan privilege untuk go all the way up. Siap. Kamu harus lebih dari ibu. Ibu simple aja sih message-nya, tapi dia bilang bahwa pendidikan itu akan membuka kunci-kunci, pintu-pintu yang gak bisa dibuka gitu, akan meniadakan banyak keterbatasan. Dan itu yang aku inget terus dari ibu, jadi itu penting ya, ibu sebagai guidance lah ya. Tapi ibu tuh sangat suportif lah. Bapak yang banyak mengarahkan nih koridor-koridor tuh, we have always this long talks. Bahkan ngobrol sama Pak Gita sekarang ini mengingatkan aku akan ngobrol-ngobrol sama Bapak setiap malam gitu. Oh, yeah. I feel old.
Enggak, bukan itunya, tapi kayak ngobrol esensi tentang kehidupan, tentang kita tuh gimana nanti kita harus ngelihat masa depan, gimana kita harus plan out saat ini gitu. Dapat hal-hal seperti itu arahan dari Bapak sih. Terus gimana, lancar keputusan ngambil biologi itu setelah tahu diterima atau nggak diterima di beberapa tempat atau gimana tuh? Diskursusnya gimana tuh di rumah? Jadi kan ngambil UMPTN, terus waktu itu sempat minta juga, Bapak boleh nggak aku apply ke Parahyangan, ke Unpar, ngambil hubungan internasional, tetap dapat, keterima alhamdulillah. Tapi pas dapat pengumuman UMPTN, pilihan pertama biologi ITB masuk. Jadi itu waktu itu sih bittersweet feeling ya, karena I don't know if I belong there, I don't know if I'm going to like what I will study there gitu, kayak sesuatu yang saat itu sebagai remaja wanita jauh sekali dari maksudnya mimpi aku, apa yang aku bayangkan akan menjadi masa depanku gitu. Karena aku dulu berpikir terus terang di society kita menganggap bahwa saintis itu nggak keren gitu. Dan berangkat dari situ juga akhirnya I am who I am right now. Aku pengen bikin perempuan-perempuan Indonesia growing up berpikir bahwa scientist is very good gitu, dan sains itu keren. Dan itu yang harus kita ubah nantinya untuk mencegah supaya orang-orang akhirnya menjauhi profesi tersebut. Setuju banget. Kayak gitu. Jadi setelah dijalani, setelah ditekuni, kembali lagi tuh. My old passion, my real passion sebetulnya akhirnya terbuka dengan akhirnya kita belajar di buku hal-hal yang sampai ke level genetik gitu, ke level sel, regulasi, segala sesuatu yang sangat rapi, sangat teratur itu menurutku luar biasa untuk menjelaskan everything that it is in the universe gitu. Balik lagi ke level sel, sampai lagi ke level yang lebih kecil, level atom, kita bisa tahu segala sesuatunya itu highly regulated. And some greater power regulates it. Dan itu akhirnya membuat aku menjadi lebih humbled ya. The more I learn, the more I realize that everything has its order gitu. Jadi di situ akhirnya membangkitkan minat aku kalau ya segala sesuatunya itu kalau kita pelajari, kita tekuni, ada regulasinya, ada ordernya, ada sistemnya. Jadi di sistem biologi kita belajar bahwa everything has its own regulation, course and order. Tapi kalau Anda percaya dengan regulator terhadap alam semesta, kenapa nggak ngambil fisika? Waktu itu jatuhnya kan masuknya lewat pintu biologi ya. Betul. Jadi, tapi ngambil kelas-kelas fisika juga nggak? Ngambil kelas-kelas fisika, tapi aku tuh lebih tertarik ke living beings. Siap. Karena living beings itu highly dynamic. Not to think that physics is not a dynamic principle, tapi biological system itu highly dynamic dan dekat dengan kita gitu. Jadi dari kecil aku lebih terpapar tentang bumi, tentang makhluk hidup, tentang manusia gitu. Jadi pada akhirnya yang banyak membangkitkan minatku adalah living being, living system. Dan menurutku itu jauh lebih menarik gitu untuk dipelajari buat aku sendiri. Terus smooth sailing di ITB? Atau ada episode-episode tertentu?